Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep bertemu Presiden PKS Ahmad Syaiqo di kantor DPP PKS pada Senin 8 Juli kemarin. Dalam pertemuan tertutup itu, kedua partai menyepakati sejumlah hal terkait Pilkada 2024. Lantas, apa saja hal yang dibahas dalam pertemuan tersebut? Temukan jawabannya dalam editorial review. Beralih ke Jawa Timur, sekitar 28 warga negara asal Cina diamankan polisi karena melebihi waktu tinggal di Indonesia atau overstay. Bagaimana kronologi kejadiannya? Ikuti laporan redaktur Detik Jatim dalam Indonesia Detik ini. Indonesia jadi negara penghasil limbah pangan keempat terbesar di dunia karena sisa makanan yang tak terurai. Magalarva yang fokus pada bisnis pengolahan sampah organik dengan bantuan larva Black Soldier Fly atau BSF hadir menjadi solusi. Bagaimana proses Magalarva bekerja mengolah sampah? Ikuti ulasan selengkapnya hanya di Sunseto. Jangan lewatkan berita-berita Detikcom lainnya serta analisis pergerakan harga pasar hingga penutupan IHSG bersama analis investasiku. Detik sore, gak cuma hore-hore. Halo Detikers. Hai. Selamat sore. Selamat sore Detikers. Hari ini hari yang kau tunggu 24 tahun. 26 dong. Oh 26. Kan kita dari 98 ya. Salah. Oh, Happy birthday Detik.com. My second Mana home. suaranya? Harusnya kalian yang di balik layar juga harus nongol di depan layar hari ini. Gimana Tadinya tuh sih? kita mau live dari ruangan redaksi ya. Cuma takut ngeganggu. Soalnya lagi hektik-hektiknya biasa sore-sore gini. Bukan, mereka males, nggak mau, mereka nggak mau effort. Parah banget. Nggak, bercanda. Tapi happy birthday deh buat Detikcom dulu ya. Kita pertama happy birthday buat Detikcom 26 tahun hari ini. Semoga tetap menyala, menjalar ke seluruh penjuru, memberikan dampak yang nyata buat bangsa dan masyarakat Indonesia. Yes, semangat pokoknya semuanya. Takbir, Allahu Akbar dong ya. Dan ini yang menarik menurut gue adalah orang-orang yang berada di balik layar atau orang-orang yang sudah berkiprah sejak Detikcom ada gitu. Nih, Edo kan udah berapa tahun, Dok? Sewindu. 8 tahun ya, udah 8 tahun. Cerita dong, how do you feel sudah sewindu di Detikcom? Ceritain dong, Bang. Ya, ceritain dong. Sewindu. Apa kek serunya atau apa unforgettable? Kepanjangan kalau dari awal berkarir. Pokoknya yang paling berkesan, entah itu liputan, entah itu how you grow gitu di sini. Gue banyak mendapatkan atau melakukan hal yang pertama kali gue lakukan ketika di Detikcom. Oke, apa aja tuh? Pertama kali ke luar negeri di Detikcom. Oke, kemana? Waktu itu ke Singapura sih pertama kali. Oke. Terus- Ditugasin untuk? Hah? Ditugasin untuk? Kemana? Ke Kedubes waktu itu kayaknya. Lupa dia. Acara perusahaan gitu Ya, lah, korporasi. oke. Terus habis itu terus. apa ya? Pertama kali. Jangan terharu gitu dong, gue udah nyiapin tisu nih. Lagi ya. Pertama kali kerja profesional setelah lulus kuliah tuh di sini juga. Oh iya, bener-bener lulus kuliah langsung. Iya. Sebelum lulus kuliah udah pernah kerja duluan, tapi yang setelah lulusnya di sini. Gila. Pokoknya banyak lah. Keren. Pertama lain yang juga nggak boleh di on airin juga. Kenapa? Iya, kenapa nggak apa-apa biar orang-orang tahu profesi Loh, sebagai nggak jurnalis. apa-apa. Enggak, profesi sebagai jurnalis. Oh, pertama itu kali kan ketemu presiden langsung di sini juga. presiden yang mana nih? Tatapan tuh langsung. Presiden Jokowi. Presiden Jokowi. Gue kan oke. baru masuknya pas Presiden Jokowi. Tahun Jadi- berapa tuh jadinya kalau 8 tahun ya? 2016. Ya. 2016. Iya. 2016 aku baru lulus. Kebetulan aku SMA. akselerasi, jadi waktu itu aku emang sekarang Baru lulus SMA. Enggak sih, orang baru masuknya juga kuliahnya 2012 kok. kalau bohong. Kalau 2012 malah udah jadi ini direksi. Kalau Maya sendiri gimana? Pernah punya pengalaman yang berkesan apa sama Detikcom? Kalau gua, Detikcom itu adalah website yang salah satu website yang pertama kali gua
akses ketika bisa ngakses internet gitu. Karena dari situ gue bisa tahu banyak skor-skor bola, kejadian-kejadian di dunia olahraga. Karena waktu itu sangat getol-getolnya. Kalau Mai gimana? Cowok dari kamu ganteng-ganteng kan? Edo ganteng, paling ganteng sekarang Edo di sini. Aduh, seneng gue bisa berkolaborasi dengan orang paling ganteng di Detikcom. Cogan, berondong lagi. Ada dong back sana tak berdaya. Bukan gua. Ada lagi Detikers. Gue udah berondong, ganteng lagi ya kan? Kam. Apa pengalamannya? Oh, kalau sama Detikcom ini kan pertama kalinya bener-bener yang long term kerjasamanya. Tapi kalau sama Transmedianya nggak jadi. Kenapa? Ulang tahun Transmedia beda lagi tapi. Iya, enggak, maksud gue kan ini dalam grup Transmedia kan. Kalau atau gini deh, gue ganti pertanyaannya. Apa hal atau momen paling monumental yang beririsan dengan Detikcom yang pernah Anita Maya rasakan? Not really sih ya, karena kan kalau sama Detik Sore juga kan Detik Sore umurnya baru berapa bulan kan. Iya. Detikcom. Ini pertama kali tolonglah kerja ini panjang. Detikcom. Ini baru pertama kali kerja yang setiap hari long term sama Detikcom. Kan yang lainnya tuh ya cuman beberapa kali aja dicabut dari sebelah kan kita tetangga. Tapi pernah juga dulu. kan menemukan pasangan long term juga kan di Detikcom? Enggak dong, enggak di Detikcom enggak di Detikcom lah. Ya? Enggak di Detikcom tapi ya. Seru lah pokoknya intinya kalau di Detikcom. Kalau misalnya tanya yang paling berkesan selama beberapa bulan ini ya tentunya ketemu dengan kalian semua guys. Okay. Gue mau nanya tapi satu kata buat Detikcom yang terbesit dari seorang Anita Maya. Satu kata? Aduh, apa ya satu kata? Unforgettable kali ya. Unforgettable. Unforgettable. Mentang-mentang baru dinyanyiin lagu itu jadi bilangnya unforgettable ya. That's what you are. Unforgettable. Terus. Gitu ya? Terus. Ya, tapi emang Detikcom tuh unforgettable. Iya, betul sekali. Dan juga Detikers semua juga unforgettable karena Detikcom tidak akan ada kalau tanpa kehadiran klik para pembaca detik.com semuanya. Luar biasa. Coba info hari ini kita sudah ditonton sama berapa puluh ribu orang? Iya. 72. Wow, 72.000 orang menantikan, menyaksikan. Terima kasih ya, Mbak. Sore. Di momen yang sangat monumental ini di 26 tahun Detikcom, kita sekalian juga terima kasih buat seluruh Detikers yang selalu setia ngedukung detik.com gitu untuk menikmati berbagai macam konten dan juga informasi yang kita sediakan. Please support terus. Karena tanpa kalian kita juga gak akan bisa sampai 26 tahun ini. Luar biasa loh, Detikcom itu supportnya gak cuma untuk detik.com sendiri gitu ya, tapi untuk the whole Transmedia juga supportnya luar biasa. Terima kasih loh saya waktu itu survive dari COVID-19 ya karena Detikcom. Iya benar-benar karena tetangga ya waktu kan itu kita ini ya. Holding together. Iya. Sister company. If we hold on together. Go on. Udah cukup ya. Gue mah nyanyinya sepatah-sepatah aja. Kalau ini gak boleh sepatah-sepatah, harus tuntas. Detikers, apa itu? Yaitu jalan tol yang ada di Padang dan Jangan Aceh. Dong. Gak boleh dong sepotong-sepotong. Gak boleh, makanya harus tuntas dibangun. Gitu tapi ya. ini ada berita gembira, kabar baik. Karena katanya jalan tol di Padang dan Aceh akan kelar dibangun akhir tahun ini. Yes, finally. Terus ini akan diproyeksikan di akhir tahun ini selesai begitu ya. Kabarnya sih begitu. Selesainya sih mana? diproyeksinya akhir tahun, tapi kalau bisa dipakainya nggak tahu deh ya. Nanti kita coba kulik kembali. Tapi yang pasti berita terakhirnya yang bisa kita laporkan 2 ruas tol di Trans Sumatera yaitu di Padang Sicincin Sumatera Barat dan juga ruas tol Sigli Banda Aceh seksi 1 Padang Tiji Selimum di Aceh itu katanya bakal selesai atau tersambung akhir tahun ini. Ruas Padang Sicincin sendiri yang panjangnya itu 36 km itu akan ditargetkan diselesaikan
pembangunannya pada kuartal 3 tahun ini. Sementara yang ruas di Aceh, Padang Tiji Selimum, itu panjangnya 26 km, ditargetkan selesai kuartal 4 tahun ini. Alias dua-duanya berarti selesainya per akhir tahun ini. Utama Karya selaku BUJT pembangun jalan tol ini menyatakan 2 ruas tol ini masuk dalam pembangunan jaringan tol Trans Sumatera tahap 1. Lebih rincinya nih, kalau yang Padang Sicincin itu progresnya sudah 96,68%, dengan progres konstruksinya 67% sekian, dan untuk Padang Tiji Selimum di Aceh itu progresnya sudah 76,65%, dengan konstruksinya sudah mencapai 88,55%. Mari kita doakan bersama supaya tol ini benar-benar tersambung akhir tahun ini, jadi tahun depan buat yang mau lebaran mungkin atau mau mudik itu bisa pakai tol ini jadi lebih cepat pulang kampung nan jauh di Mato. Nggak perlu macet-macet kayak kemarin ya yang mau pulang ke Padang ya. Kan kemarin tuh terjadi kemacetan parah tuh, luar biasa banget macetnya tuh ya kan. Semoga tidak terjadi, semoga ini bisa menjadi solusi begitu pastinya kan. Alternatif. Dan aku juga dengar berita juga tuh katanya kalau jalan tol ya mungkin akan pertama pasti akan di Jakarta dulu. Itu loh tol yang kalau misalnya kita lewat tuh nggak perlu ngetap lagi dengan sensor. Apa tuh namanya? MLFF, Multi Lane Free Flow. Yes. Tapi katanya untuk menuju itu kita single lane free flow dulu. Jadi nggak semua gerbang, tapi satu gerbang ada disediakan buat yang bisa tanpa stop. Ya, berarti ada sosialisasinya dulu supaya nggak ini ya. Berarti itu di mobil kita udah ada sensor atau apa gitu ya? Udah ada sensornya yang bisa menangkap langsung radar kita. Berarti itu bayarnya itu harus ada nambah alat lagi, saldonya lagi, ataukah dia kayak moto kayak apa masuk ke tagihan ke bill gitu? Ada saldo yang terpotong, jadi kita memang nanti budayanya ketika mau pakai jalan tol itu kita harus pastikan saldo kita yang akan dipotong untuk jalan tol ini itu harus ada dulu. Jadi kalau nggak ada ntar kita gimana? Kan nggak ada palangnya. Didenda. Oh denda, tapi bisa tetap lewat tapi denda. Iya, kayak gitu. Teknisnya nanti akan kita kulik lagi, tapi yang pasti kalau misalnya itu kejadian itu akan ada sensor yang bekerja bahwa ini mobilnya tidak membayar, dan pada akhirnya nanti akan dilihat kan, karena semuanya sudah terekam mulai dari plat kendaraannya, siapa pemiliknya, dari situ bisa ketahuan. Oke, ini semoga aja bisa jadi mempermudah atau memperlancar perjalanan, karena biasanya suka stucknya tuh di pintu tol biasanya. Apalagi kalau yang tiba-tiba saldo e-tolnya habis, wah PR itu pasti yang belakang langsung kayak ngapain sih ini orang nih, kalau orang udah tahu abis jalan itu, tol tapi nggak diisi. Abis itu biasanya tuh ya kalau misalnya kayak gitu, kalau misalnya dia nggak bisa internet bankingnya, dia bakal turun mobil terus ke mobil yang ke belakang kayak bawa duit 10.000 atau berapa gitu sesuai dengan tarif tolnya. Mas saya kasih cash, bisa minta tolong nggak ngetapin ini saya gitu. Untung di jalan tol masih bisa pakai kartu yang sama ya ngetapnya ya, nggak kayak di transportasi umum gitu, nggak boleh satu orang dengan udah terrecord kan kalau di transportasi umum. Dan budaya masyarakat Indonesia yang gotong royong itu loh. Ya blessing in disguise pada akhirnya bisa dibayarin sama orang. Tapi kalau utang judi online jangan sampai orang lain yang membayar judi online. Ya nggak sih, ngeri nggak kalau data mau bayarin? Kalau data lo dicuri untuk daftar judi online gimana? Nggak boleh dong, jangan. Serem kan? Serem. Nah ini nih ya, OJK ini sudah memblokir 6.056 rekening terkait judi online nih Detikers ya. Banyak. Jadi OJK ini melaporkan hingga Juni 2024 udah ada 6.000 sekian lah, tepatnya 6.056 rekening yang terkait dengan judi online itu udah diblokir atau ditutup sama pihak perbankan. Nah ini juga mungkin pasti dari laporan masyarakat ya. Dan Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rai mengatakan bahwa langkah penutupan ini merupakan permintaan OJK kepada pihak perbankan karena ini adalah bagian dari pemberantasan judi online yang berdampak luas ke perekonomian dan juga sektor keuangan gitu. Dan dari sisi regulasi pihaknya juga tengah menyusun dan juga memfinalisasi beberapa ketentuan. Salah satunya adalah rancangan peraturan OJK terkait konglomerasi keuangan dan perusahaan induk konglomerasi keuangan. Nah ini nanti RPOJK ini adalah tentang perintah tertulis atau amandemen yang merupakan amandemen kedua peraturan itu merupakan mandat undang-undang gitu ya. Ya intinya supaya
judi online, orang-orang yang melakukan judi online ini tidak meresahkan masyarakat gitu. Kalau misalnya dengan pencurian data terus menggunakan rekening si A tapi datanya siapa gitu kan, bisa aja gitu dipakai. Nah, jadi ya semoga aja usaha dari OJK ini untuk memblokir rekening-rekening yang terkait dengan judi online ini juga bisa menjadi safe net buat masyarakat untuk tidak terlibat. Meskipun dia sebenarnya tidak terlibat tapi karena datanya kecolongan gitu kan. Aduh, sad banget sih. Paling nggak dari satu sisi blokir rekening ini bisa juga akhirnya menekan transaksi namanya judi online ini. Itu juga pastinya. Karena dampaknya tuh bisa kemana-mana, bisa jadi ke konflik sosial di masyarakat, bisa jadi ada orang yang mencuri, nekat dan kriminal segala macam. Pokoknya tuh. Takut deh pokoknya. Emosi ya. Kalau sama ini kita nggak boleh takut dong, justru kita senang kita ketemu yang satu ini. Kita nggak boleh emosi sama yang satu ini, kakak yang satu ini, karena selain cantik, pintar, dan juga mau melaporkan untuk kita. Kakak yang satu ini ya, Brigadir Putri Cikita Meidi, bukan? Bukan tentunya. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore Brigadir Putri. Brigadir Putri, Detikom lagi ulang tahun loh hari ini. Ucapannya dong buat Detikom. Yeah, selamat ulang tahun. Makasih. Semoga selalu jaya. Yeah. Kayak klub motor ya kita ya, jaya. Kalau kita prediksi di sini slogannya adalah cuan. Oh iya, selalu dari bos besar kita cuan. Tapi nggak cuma cuan, kita juga butuh keamanan. Oh iya dong. Dari teman-teman NTMC tentunya. Betul. Keamanan di jalanan di ibu kota, masih ibu kota ya. Ibu kota Jakarta. Sore ini kayak gimana ya? Ini Brigadir Putri Cikita lagi ada di mana nih sekarang? Ya, Edo dan Mae, saat ini saya lagi di Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Wah, deket. Deket banget, bisa loh. Di sini ada nasi kuning, Ih, ada banyak. Bisa disamain ke sini. ada kue. Banyak banget. Ayo sini. Banyak sini yuk, Ada mampir kue yuk. juga, ada cendil, ada cendol, ada macam-macam lah. Mampir ya kalau Oke, bisa nanti ya. kita mampir ya. Iya, Beneran boleh. mampir. Bener, kita tungguin. Ya udah deh, sekarang kita tungguin laporan langsung dari Yes. Brigadir Putri. Silakan laporannya. Silakan. Baik, terima kasih rekan-rekan di studio. Selamat sore Detikers, bersama saya Brigadir Putri Cikita melaporkan situasi arus lalu lintas yang kami pantau langsung dari Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Kondisi arus lalu lintas pada sore hari ini di jam pulang perkantoran memang sudah cukup ramai di berbagai arahnya. Terlihat untuk lalu lintas dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Semanggi sudah terjadi antrian kendaraan yang cukup panjang, didominasi dengan kendaraan pribadi baik roda 4 maupun roda 2. Begitupun untuk arah sebaliknya Semanggi menuju ke arah Cawang. Kami himbau kepada seluruh pengendara khususnya roda 2 agar tertib berlalu lintas dengan menggunakan helm SNI saat Anda berkendara. Kemudian untuk lalu lintas dari arah Cawang yang akan ke arah Tebet dan juga ke arah Manggarai sore ini terpantau cukup ramai namun masih lancar. Kecepatan kendaraan juga masih ditempuh dalam batas normal. Begitupun untuk lalu lintas dari arah Cawang yang akan belok ke kanan menuju ke arah Pasar Minggu ataupun ke arah Kalibata. Ramainya aktivitas masyarakat di kawasan ini perlu diantisipasi oleh para pengendara. Kemudian untuk lalu lintas dari arah Pasar Minggu atau dari arah Kalibata menuju ke arah Pancoran maupun yang akan berbelok ke arah Semanggi dan arah Manggarai juga cukup ramai, dominasi kendaraan pribadi roda 2 dan sedikit mengalami ketersendatan kendaraan yang imbasnya karena volume kendaraan terus meningkat di jam pulang perkantoran sore hari ini. Kami himbau untuk masyarakat yang akan menyeberang jalan agar dapat melalui fasilitas jembatan penyeberangan orang agar tidak membahayakan diri Anda mengingat ramainya lalu lintas di kawasan ini. Selanjutnya untuk lalu lintas sore ini dari arah Tebet atau Manggarai menuju ke arah Pasar Minggu maupun yang akan belok ke arah Cawang ataupun ke arah Semanggi juga cukup ramai, namun secara umum masih mengalir lancar. Dihimbau para pengendara khususnya roda 2 agar tidak berhenti atau parkir di bahu jalan karena hal ini tentunya dapat mengganggu kelancaran arus lalu lintas. Sementara Detikers untuk Anda yang informasi kondisi arus lalu lintas lainnya, kami siap melayani Anda di call center kami 15169 ataupun layanan SMS Center di 9119. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan.
Demikian Brigadir Putri Cikita melaporkan, semoga bermanfaat. Kembali ke rekan-rekan di studio. Grazie Brigadir Putri atas laporannya. Terima kasih. Oh, Edo ada pertanyaan nih untuk Terima Brigadir kasih. Putri. Benar, kita bukan namanya Apa tuh? Detik Sore kalau nggak ngasih pertanyaan ajaib. Mau tanya satu pertanyaan random buat Brigadir Putri. Apa pendapat Boleh. atau opini Brigadir Putri terhadap laki-laki yang pakai pakaian berwarna pink? Oh, kirain laki-laki yang ojol. Oh enggak, bukan. Laki-laki yang apa? Yang ojol. Oh, ojol. Bukan, yang pakai pakaian Judul, warna sorry pink. Kak. Typo nggak tuh? Gimana? Yang laki-laki yang pakai pakaian warna pink. Apa pendapat Brigadir Putri? So cute. Cute ya? Cute. Langsung jawabannya Iya. cute. Aku Cute juga ternyata. tadi cute. Iya, sama kita semuanya bilangnya gitu. Oke deh, terima kasih Brigadir Putri. Walaupun bridgingnya gak patah. Terima Terima kasih banyak, selamat bertugas kembali. Ya, terima kasih. Selamat ulang tahun. Terima kasih. Salam presisi. Terima kasih presisi. untuk teman-teman NTMC dan kita kembali lagi. Kita akan closing market hari ini seperti biasa menuju jam 4 dan kali ini sudah lewat dari jam 4. Orangnya sudah hadir di depan kita. Masih dengan Mbak Sandra dari Investasiku. Selamat sore. Nah, ini Pinky. Detik. Terima kasih. Apa harapannya untuk detik.com nih? Semoga terus naik ya ke atas dan semakin kuat kolaborasinya sama grup. Iya dong. Yang penting kolaborasi itu bisa memperkuat bonding Iya, juga benar. memperkuat kualitas tentunya ya. Betul. Seperti kolaborasi kita yang Iya, yang selalu Selalu ada. memperkuat. udah berapa bulan kita Dok? Berapa ya? Dari Collab. bulan puasa tuh. Maret ya kita ya, Puasa Maret. ya? Maret. Dari bulan puasa tuh episode-nya. Maret kayak ya sih? Iya, kayaknya itulah. Maret, Maret atau April, Februari. Mei, Juni. 3 bulan lebih Juli. adalah. Kalau dari Maret 5 bulan dong. Oh iya, udah 5 bulan. Hampir semester. Hampir 6 bulan nih. Oh my god, senangnya. Ada yang senang juga tapi hari ini Siapa? IHSG kita hijau. Iya ya. Masa sih? Oh iya. Seru Sesuai banget loh prediksi. hari ini. Kemarin ya hijau tapi Iya, sesuai prediksi dari Mbak Sandra yang bilang kemungkinan akan ada peluang untuk bisa menguat. Iya, gitu. menguat. Tapi kita belum lihat sentimen hari ini loh. Belum ya? Oh iya, Belum. Ada nggak sih? Ada nggak sentimen hari ini? Kita lihat dulu kali Ya ya, udah, sentimen boleh. hari ini ya, biar Sekilas. afdol gitu ya. Ini dia, check it out. Oke, that's it, Detikers. Itu dia beberapa sentimen yang mempengaruhi pasar kita hari ini. Kenapa sih lo protes mulu? Kayak Tuh yang kayak di dalam tuh. kita langsung aja ya ke penutupan ISG hari Yap. ini. Kita sampaikan hari ini ISG ditutup di level 7.269 dengan kenaikan 18 poin atau 0,26%. Dengan transaksi 10,7 triliun ditransaksikan 1,1 juta kali. Mbak Sandra hadir di sini dan please enlighten us kenapa ISG hari ini berhasil menguat. Walaupun tidak terlalu signifikan ya, tapi menguat paling tidak menuju ke level mendekati 7.300 lagi. Betul. Mbak Sandra. Apa sentimennya? Oke, kalau untuk sentimen kita lihat dulu sektornya yang menguat ya. Untuk sektor yang menguat ada di finance dan industrial. Oke, industrial. Nah, kalau untuk sentimennya itu adalah sebenarnya investor masih wait and see nih sama data rilis Amerika nih.
Sama nanti malam ada Fed speech seperti biasa, Jeremy Siapa? Powell. Oh, Powell yang Mau komentar tentang kemarin tingkat pengangguran kan tinggi tuh, bukan tinggi maksudnya naik. Responnya apa nih kalau misalnya responnya ternyata nanti ke arah untuk menurunkan suku bunga, investor makanya akan bereaksi lagi seperti sekarang kayak gitu. Apakah komentarnya senada dengan apa yang selama ini Diharapkan. diproyeksikan sama investor ya, dengan data-data tenaga kerjaan dan juga data dari ekonomi Amerika beberapa waktu terakhir ini? Iya, betul. Karena investor sekarang lagi ada nunggu 2 data nih untuk minggu ini nih. Apa aja tuh? Data inflasi sama data produsen core PPI Amerika. Nah itu kalau misalnya dua-duanya terkorelasi untuk menurunkan tingkat suku bunga karena sejalan sama inflasinya sudah cukup rendah, ya itu berarti euforia untuk IHSG naik itu ada kayak gitu. Kalau dari domestik sendiri, ini ada berita tadi sore tentang program harga gas murah tuh untuk industri itu berlanjut. Jadi ntar terdampaknya ke sektor industri seperti pupuk, petrokimia, terus yang untuk cetakan sarung tangan, baja, keramik, tekstil termasuk tuh. Tekstil, ya betul. Makanya ini naik nih 1%. Industrial sama finance. Bagus dong kalau tekstil menguat ya. Karena kemarin sempat Bagus. banyak sentimen negatif kan dari tekstil. Benar-benar dan harga gas yang diturunkan itu jadi sentimen bagus untuk industri petrokimia pada akhirnya, karena itu yang memproduksi nanti serat, benang dan segala macam gitu, sehingga akhirnya kasih sentimen positif ya Mbak. Iya. Ini termasuk juga sentimennya dengan harga gas alam yang menguat ini Mbak. Ya itu termasuk untuk dari komoditas ya, harga gas alam itu menguat. Jadi untuk harusnya sih untuk sektor gas bisa juga menguat. Cuman kalau misalnya ini agak kebalikan dengan program gas murah. Kalau program gas murah kan berarti gasnya harganya murah ya. Sementara sektor energinya harusnya untuk apalagi contohnya emiten pegas itu bisa mengalami koreksi atau penurunan. Cuman kalau ada berita tentang komoditas gas alamnya naik, meningkat tadi, itu berefek dengan indeks, nanti indeks komoditasnya bakal naik. Itu harusnya sentimen positif. Harusnya sentimen positif ya. Oke. Good to know kalau ada sentimen-sentimen positif, karena hari ini IHSG lumayan juga ya. Iya, ini naik maksudnya sedikit menguatnya. Bahkan sempat tuh tembus 7.300 loh tuh. Iya kan? Highest-nya hari ini. Cuman beberapa jam terakhir dia menurun sih. Ya. Iya, grafiknya melandai. Melandai karena apa itu Mbak? Itu ada Profit taking kah? Iya, kayaknya di sektor kemarin kan sektor kesehatan naik tuh. Hari ini sektor kesehatan menurun minus 1%, lumayan besar. Sama ada beberapa sektor kayak non cyclical sama teknologi gitu. Itu koreksi hari ini. Yang sektor kesehatan ya yang koreksi. Seperti itu. Jadi mungkin ya IHSG besok rentangnya antara 7252 sampai 7300 lah terkonsolidasi. Benar. Ini ada Maya ada pertanyaan Mbak. Boleh. Mbak Sandra. Siapa? Ya. Apa pertanyaannya? Jadi nanya top untuk secara saham siapa? Saham apa atau emiten apa yang top gainer hari ini? Top gainers dan Top top losers losersnya kita siapa? hari ini. Dia mau nyoncokin nama datanya dia soalnya. Bukan nama data gue ini yang mencontekan. Top gainer itu ada di Tetung. Jeng. Bentar ya, ini saham-sahamnya aku tidak lumayan mengenal ya. Ada salah satu properti Modern Land, Modern International. Oh ya. Terus kemudian ada Real lagi 20%, nih saham-saham yang agak lapis 3 ya. Terus ada dari MNC, Sky, MSKY. Oh iya ada 0%. Ini saham-sahamnya saham-saham yang jangan dulu ya untuk pemula. Oh, gorengan ya. Iya, gitu. Bukan gorengan sih, apa cenderung volatil gitu. Bukan cenderung volatil, aduh gimana bahasa tepatnya? Harganya ya fluktuatif. Ini saham-saham ini harganya sih lebih fluktuatif ya. Saham-saham IPO nih, ada Guna, SKLT. Yang risikonya lebih tinggi ya, Pak. Iya, yang belum bisa kita bukan blue chip berarti lah. ini ya. Iya, bukan. Bukan blue chip. Kalau saham blue chip itu memang udah ada dilihat memang dari harga sahamnya kah atau ini ya. Kalau blue chip atau enggak itu terlihat dari market cap-nya. Jadi perdagangannya tuh besar, nilainya tuh size-nya besar, turnover-nya di atas atau volumenya. Volumenya bisa sampai 1 triliun ke atas. Jadi dia nggak mungkin bisa
returnnya di atas 20% tuh nggak mungkin banget, karena kan butuh dananya besar sekali ya untuk menaikkan si sahamnya itu. Oke, berarti ini yang mengalami kenaikan ini Yang top saham-saham gainer ya. top Saham-saham. gainernya. Saham-saham yang kalau untuk Tiga. pemula agak Iya, riskan jangan ya. Terlalu tinggi risikonya. Saham-saham yang nggak tahu tiba-tiba naik. Kalau nggak nih saham-saham IPO nih, kayak Guna itu saham-saham IPO. MDRN ini IPO bukan ya? Terus Mbak, ada saham-saham yang harga Rp3. Apa sih yang apa ya? Kalau orang mau beli saham IPO, itu apa dos and don'ts-nya? Dosnya dulu faktor apa? yang dilihat gitu maksudnya. Hmm. Pertama mungkin pasti dilihat fundamental perusahaannya ya. Hmm. Mungkin laporan keuangannya, terus GCG-nya, Hmm. corporate governance-nya gimana, ownernya, terus bisnisnya gimana, terus harga sahamnya begitu di IPO itu valuasinya termasuk murah apa mahal. Itu gimana cara taunya? Itu kalau misalnya valuasi murah atau mahal, kita bandingin lagi ke equity-nya dia, ekuitasi dia atau laba bersihnya dia. Kayak gitu. Ada hitung-hitungannya lagi sih biasanya. Oke. Kalau misalnya dari sekuritas, biasanya udah ada tuh reportnya, risetnya. Sama investasiku berarti bisa. Udah bisa juga. Diskusinya Iya, itu. bisa. Nanti kita tahu. Oh ternyata kayak kemarin contohnya saham Buka kali ya. Buka itu 400-an ya kalau nggak salah IPO-nya. Ternyata kalau dihitung valuasi itu termasuk mahal. Gitu, makanya pas dia launching turun kan. Gitu. Pokoknya kalau saham-saham yang valuasinya udah termasuk mahal, rata-rata ya biasanya ya, begitu dia launching dia pasti market mengapresiasinya turun ke bawah. Oh Kayak gitu. Walaupun di awal mungkin dia akan naik cukup pesat gitu ya. Ya mungkin kayak gitu. Karena euforia IPO tadi. Mas Sandra juga berarti termasuk untuk financial advisor ya, Mbak ya? Enggak. Termasuk nggak, Mbak? Financial Bukan advisor. CFP kan? CFP juga nggak? Aku nggak suka CFP. Bukan ya. Jatuhnya Kalau apa? Mas Firman baru. Iya, Ah, kalau itu financial keuangan. Kalau aku berarti bukan. Mbak Sandra khusus untuk persahaman nih. Iya, gitu. Apa istilahnya kalau di investasi? Kalau aku kemarin ikut sertifikasinya CSA, Certified Securities Analyst. Analis jadinya. Ya, sama satu lagi CIB, Investment Banking. Selain menganalisis saham, bisa menganalisis apa lagi, Mbak? Aku bisa ngasih kepribadian. Serius? serius? Bisa baca tarot? Enggak sih kalau itu. Karena aku yang satunya psikologi loh. Serius? Iya. Itu psikologi? Iya. Oh, that's nice. Nyasar. Itu Nyambung match sih berarti sebenarnya. ya, link. nyambung. Karena Iya, psikologi sebenarnya money. mempelajari manusia. Hah? Ya kan psikologi money jadi pada. Oh iya, itu kan? bisa juga. Tapi psikologi ketika soal keuangan kan dulu kita ngomong sama manusianya dulu dong sebelum kita masuk ke dalam keuangannya dia kan. Iya. Kita lihat Right. latar belakangnya, uangnya untuk udah digunain apa aja gitu kan. Konsumsinya ke apa gitu. Iya sih. Kalau secara psikologi dari yang dirimu lihat selama ini Mbak, orang-orang yang mau berinvestasi itu emang benar-benar orang-orang yang udah punya planning jangka panjang kah, atau yang kayak begitu diajak ngobrol soal FOMO. financial planner dan lain sebagainya dia langsung yang kayak oke, Anda I'll maksudnya? take it gitu. Atau itu hanya impulsif aja, bisa nggak sih orang impulsif di Financial keuangan. Bisa. Bisa aja sih. Terutama kalau misalnya dia yang udah suka investasi saham ya, pasti segimanapun, karena begitu investasi saham kan duitnya ngegulung. Terus duitnya tuh ngegulungnya kayak compounding gitu loh. Jadi nggak cuman sekedar linear gitu, tapi Berkali-kali eksponensial. lipat terus gitu Itu ya. pasti dia kalau untuk spending money untuk yang nggak penting dia nggak mau. Mending duitnya buat investasi. Mending berarti investasi secara sayang. psikologis gitu. juga kena ya Do ya kayak gitu ya. Asli. Pernah nggak Mbak ada di fase yang impulsif? Untuk investasi. Iya, investasi bisa. Jadi kayak beli gitu. Semacam apa ya? FOMO FOMO mungkin ya. Pernah nggak ada di fase itu? Nggak ada kayaknya. Kemudian akhirnya bergerak ke fase yang lebih Mature. manner lagi gitu. Atau semua orang bakal melewati fase itu nggak sih? Betul, Kayak ya pada akhirnya ke situ. Pasti sih kalau itu. beli tanpa Awalnya ya. tahu mungkin tanpa tahu mendalam gitu, kayak misalnya tiba-tiba tadi beli saham-saham yang volatil seperti itu. Banyak lah kalau yang kayak gitu pasti awalnya kan FOMO, si itu transaksi naik 20%, 30%. Ikutan. Ada ketertarikan kan pengen ikut, tapi ternyata nggak sama dia. FOMO doang tapi ternyata kok malah rugi. Benar, sama gitu. kayak itu yang si influencer saham yang kemarin Oh, ngumpulin iya, dana iya, itu iya, kan iya, juga iya. mungkin gitu disebarkan
iming-iming bahwa akan dapat return sekian Iya, sekian, iya, nanti iya, uang iya. Anda akan menjadi Iya, segini-segini. iya, iya. Sehingga akhirnya orang Kasih mau fix, gitu ya. Dan itu biasanya gara-gara orang pengen cepet kaya gitu. Greedy ya. Iya. Greedy. Sebenarnya kalau di saham kita nggak boleh kasih fixed return. Karena kan market saham tuh dinamis ya. Bisa Sangat naik, dinamis. bisa turun. Kita nggak bisa kayak ngasih, yaudah nih saya kasih 20% kayak deposito fix 6%. Itu nggak bisa, nggak boleh. Jadi Nggak ketika boleh. misalnya reksadana nih, kan ada tuh rata-rata returnnya yang akan dikasih sebelum orang beli. Mm-mm. Itu maksudnya gimana? Itu kinerja dia Itu bisa masa kita lalu. percaya. Iya, memang Ya, itu itu kinerja bisa. masa lalu. Apa jadi acuan Cuman aja tetap gitu ya. disclaimer, acuan aja. Bukan berarti untuk tahun Pasti mendatang, akan dapat segitu. Pasti akan 8%, enggak. Tapi mungkin mendekati. Kalau marketnya sama ya. Tapi kalau marketnya lagi crash atau lagi nggak baik-baik aja, ya nggak mungkin bisa mendekati kayak tahun lalu, pasti lebih Iya. rendah Dan banyak hasilnya. orang nggak paham itu, Mbak. Oh gitu. Itu pertanyaan. Oh. Heeh. Itu kayak mungkin kayak kurang edukasi ya. Karena kalau terutama mau beli reksadana itu kita harus baca prospektus, fund fact sheet. Kita harus ngerti tuh di fund fact sheet tuh apa aja isinya, portofolionya. Terus kenapa kita juga bisa nanya Ini portofolio ke si CMI-nya. MI-nya ya. Kenapa kok pemilihannya sahamnya ini, obligasinya ini. Itu mereka ntar bisa menjelaskan kayak gitu. Kalau kita mau nanya juga bisa, mereka mau. Bisa. Kalau dividen, apakah begitu kita misalnya kita memutuskan oke aku akan beli saham ini gitu, itu dividennya dia akan langsung fix atau tergantung nanti kinerja dia juga selama Tergantung setahun? kinerja sama tergantung si perusahaannya mau ngasih berapa Oh, ke Dari persenan labanya. yang dari perusahaan itu udah dikasih tahu dari awal. Tidak. Pengalaman ya guys. Tapi emang enggak. Oh berarti tergantung ini juga. Tergantung kebaikan owner. itu sebenarnya bisa kita hitung-hitung sih lihat dari laporan keuangannya, kan ada rasio pembagian dividennya kan. Nah, itu kita bisa hitung tuh kisarannya. Oh Dan- ada rumusnya. kan ada RUPS juga kan, pasti Betul. tiap 3 bulan ada rapat umum pemegang Tapi saham. bisa saja kan Mbak tiba-tiba Ngabarin. beda nih sama tahun-tahun kemarin. Bisa. Tahun ini lebih besar gitu misalnya. Atau lebih kecil. Bisa juga. Oh, I see, nggak I see. fix gitu. Tergantung ilham ke para pemegang saham. Ilham tolong ya jangan ini Ilham. Yang merasa namanya Ilham terpanggil. Banyak nih. Oke. Untuk besok gimana Mbak Chandra? Kira-kira akan bergerak ke mana nih? Ke bawah apa ke atas? Besok ISG? mungkin agak terkonsolidasi ya, belum masih atas, belum masih bawah. Jadi mungkin di range-nya tuh sekitaran 7252 sampai 7280 gitu. Oh, Karena nggak hari banyak ini bergerak belum belum bisa tembus dari 7280 nih. Kalau misalnya itu udah bisa tembus, dia bakal rally lebih ke 7300. Tapi hari ini sempat ke 7.300 dia. Di level tertingginya sempat nembus 7.300. Iya, 7300, tapi kemudian dia turun lagi kan. Kalau misalnya dia penutupannya tadi di atas 7300, Oh gitu. mungkin dia bisa bahkan rally gitu. Dicek guys, sudah untung apa belum? Sudah sampai ke apa yang diinginkan apa belum? Kalau udah buruan dijual ya. Betul. Jangan tunggu-tunggu lagi. Jangan greedy jadi Kita investor. tunggu ini nih tar malam ya. Iya, komentar dari speech. Opa Powell ya. Iya ya. Itu sangat dinanti sih karena ini kayaknya speech pertamanya Powell setelah market bergerak ke arah optimisme yang lebih tinggi lagi terhadap pemangkasan suku bunga nanti di September ya. Betul, benar. Alright. Bener banget. Kita nantikan besok di laporan risetnya investasiku ya, guys. Dibaca Semoga di Detik kabarnya Finance. baik ya. Iya, semoga kabarnya baik, dibaca di Detik Finance atau di YouTube-nya investasiku besok di 8.30. Begitu Detikers ya. Good luck untuk percuanannya besok pagi ya. Semoga besok bisa meraup cuan lebih banyak lagi dari hari ini. Salam cuan. Salam cuan dan investasiku. For Mbak a Sheryl better selalu tomorrow. gini. For better tomorrow. For better tomorrow. Terima kasih Mbak Sandra. Thank you. Sudah hadir kembali Detik Sore. Yes. Kita habis ini masih ada editorial review. Kita akan bahas lagi politik. Wow. Bareng sama Detik News. Kita kembali lagi sesaat lagi Detikers, jangan kemana-mana. Tetap bareng kita di sini di Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Yeah. Thank you.
is back. Mohon maaf kalau my resting face itu agak gimana ya, Detikers. Saya tidak bermaksud untuk jutek, enggak. Cuman emang gitu resting face-nya gimana Itu dong. namanya kita natural. Karena manusia tuh nggak bisa selalu sempurna di depan kamera. Bisa kadang-kadang resting, kadang-kadang apa? Karena biasanya muka saya yang bagus-bagus itu di skip. Biasanya jadi thumbnailnya tuh pasti muka saya yang lagi ya mengong ke sana ke kanan ke kiri gitu, atau lagi bete gitu mukanya, atau lagi kayak, bete. atau lagi kayak shock gitu. Shock kayak, hah? Shock. Kok bisa Shik PKS? syak shock. Kok bisa PKS dan PSI? Gimana? Mau nyambung ke sana. Iya, mau nyambung ke sana. Biar nggak shock, kita makanya harus dikasih paham kenapa kok Iya. bisa mereka bergandengan tangan. Kemungkinannya ya. Kita akan ngobrol-ngobrol sama Detik News. Kali ini ada Tiara yang hadir kembali di Detik Sore. Selamat sore Tiara. Sore. Halo Iya. sore Detikers. Ini karena versi ulang tahun Detikom, jadi hari ini full makeup ya. Oke, pinky Pinky blushing. Kasih ini gitu. dong, kasih wish dong buat Detikom 26 tahun. Semoga Detikkom tentunya makin banyak yang baca ya, intinya selalu Amin, itu. makin banyak yang ngeklik. Makin banyak yang ngeklik, makin banyak yang nonton, terutama Detik Sore makin banyak yang nonton Amin. gitu kan. Amin. Dan makin disayang sama Detikers. Detikers. Amin, amin, amin. Mbak Tiara udah berapa lama di Detik, Mbak Tiara? Aduh, ini kalau nanti disebutin ini Apa-apa. ke Kita lebih embrace. tuh dong. lebih dari sewindu Aduh. nggak? Edo kan sewindu. Tuh, sewindu. Mbak Tiara Tulus lebih kali. dari sewindu nih. Sewindu. Ya, beda tipis lah ya. 2 kali ya. sewindu. Astaga. Harapannya 2 kali sewindu. Ada nggak? Tadi aku udah nanya sama Edo, karena kan 26 tahun tuh udah usia yang matang begitu kan, udah bukan remaja 17-an tahun lagi nih, udah 26 tahun. Tadi aku Detiknya. detiknya aku udah tanya tuh sama Edo ada pengalaman yang paling dirasakan life changing di detik itu apa gitu. Kalau Mbak Tiara ada nggak, Mbak? Life changing ya. Apa ya? Gak harus life changing sih, yang Ya, paling berkesan. lah gitu. atau Berkesan. apa. Saking banyaknya sampai bingung milihnya yang mana. Iya. Apa Selalu ya? 2 kali Mungkin sewindu. sekalian aja ya. Mungkin waktu ini kali ya. Waktu ngeliput Royal Wedding kali ya. Wih, serius, Mbak? Di London. Di London. Serius itu Windsor liput? sih persisnya. Ih, Windsor, di mantap Windsor. sekali. Edo juga tadi katanya pertama kali keluar negeri katanya sama Detikom. Iya. Ini keluar Banyak hal pertama yang dilakukan di Detikom, Tuh. salah satunya keluar negeri pertama kali. Dan di soalnya Detikom. pas Royal Wedding ya udah sisa itu aja. Anaknya kan cuma 2 nih ya. Mm-mm. 2 pangeran, habis itu nggak ada nikahan lagi, ya udah. Selesai. Selesai. gitu ya. Oh my god, seru banget. Tahun berapa itu, Mbak, yang Itu berapa sih Royal tuh Wedding. Harry sama Meghan tuh? 2017 kali ya? 17 apa 18 gitu. 18 lupa. itu paling berkesan? Berarti setelah itu ada trip lagi nggak keluar? Ada Cuman macam. itu yang paling jadi gongnya gitu ya sepanjang karir nih. Iya, didada-dadahin. Yeah. Pede banget, pede. Ada foto padahal, bareng ya? padahal dia dada-dadanya ke semua orang ya. Tapi kita berasa. Ketemu Lady Day nggak waktu itu? Kan udah Arwahnya. Ih, serem banget Edo ya. ampun. agak out of the box ini ya. Agak-agak nih komentarnya. ya. Oke Mbak, ini yang agak out of the box juga nih. PSI dan PKS. Pertanyaannya, kok bisa PSI sama PKS? Dan kayaknya mungkin mereka berdua tuh juga mengharapkan pertanyaan itu kayaknya. Dua parpol ini juga Pengen dipancing pakai pingin pertanyaan dipancing itu ya. pakai pertanyaan kok bisa gitu. Ada sudah ada statementnya. Soalnya begitu konvers itu ya, salah satu yang ditegaskan oleh dua parpol ini adalah, terutama oleh PKS juga, dia bilang bahwa pertemuan ini menjadi bukti bahwa menepis anggapan tidak ada titik temu antara PKS dan PSI gitu. Ternyata ada kalau menurut PKS. Lewat Kaisang. Lewat Kaisang atau lewat obrolan di baliknya kali. Yang Apa di baliknya itu Apa nih apa obrolan-obrolan itu? di baliknya yang disorot Nah, sama Detik News? Memang kalau pertama kita dapat agendanya juga wah seru nih gitu kan, karena kalau ngelihat dari background story-nya memang kayak basis pemilihnya PSI dan PKS itu kan sangat berbeda gitu ya. Dan kemudian ketika di Pilpres kemarin mereka juga berada di kubu yang berbeda gitu. Terus ketika yang baru ini juga hangat dibahas itu adalah saat pihaknya dari misalkan PSI ataupun yang koalisi Prabowo itu juga bereaksi atas pernyataan Sekjen PKS soal katanya Pak Presiden Jokowi
membenarkan atau menyebut Presiden Jokowi menawarkan nama Mas Kaisang ke parpol-parpol gitu. Nah, pernyataan Sekjen PKS itu menuai banyak reaksi sampai Presiden Jokowi sendiri juga ikut komentar gitu. Sampai akhirnya Pak Sekjen PKS nih ya, Pak Habib kita biasa nyebutnya membuat klarifikasi gitu. Itu tuh dia hanya memang menjawab pertanyaan wartawan, konteksnya memang dinamika pilkada, bukan bermaksud untuk menyerang gitu. Sampai bikin klarifikasi tuh. Nah, selesai klarifikasi ternyata ada nih agenda pertemuan gitu. Jadinya wah, seru nih. Dan benar dari pertama Mas Kaisang nyampe aja itu udah disambut sama, kan ke kantornya DPP PKS ya di Simatupang gitu ya, disambut sama Presiden PKS, Pak Saiku di depan gitu kan. Kemudian di dalam di ruangan itu udah penuh suasananya cair, santai sambil ketawa-ketawa. Bahkan Sekjen PKS itu Pak Habib langsung nyapa santai gitu sama Mas Kaisang, langsung wah ini surveinya ngeri nih gitu kan, langsung nyebutnya. Karena sebelumnya Mas Kaisang ini kan juga awal-awalnya sempat muncul di survei saat nyebut survei Pilgub Jakarta kan. Nah, tapi akhir-akhir ini dan di 2 survei terakhir itu namanya Mas Kaisang mulai menonjol itu di survei Pilgub Jateng. Betul. Gitu kan. Nah, jadi itu sempat jadi disinggung juga nih pas temuan, wah surveinya ngeri nih katanya gitu. Nah, jadi dari awal pertemuan ini udah kelihatan nih suasana santai akrabnya gitu. Jadi terlihat akrab PSI dan PKS itu nyata adanya ketika pertemuan itu ya. Nyata ketika pertemuan. Tapi yang jadi pertanyaan juga pada akhirnya PKS ini kan sudah diusung sama Mas Anies atau Pak Anies untuk jadi calon pendamping di Pilkada sudah mengusung Jakarta ya. Nah, ada statement Kaisang yang menarik, bilang PKS ini pemenang pemilu di Jakarta, lebih eloknya katanya mengusung gubernur. Ini manas-manasin apa gimana? Nah, itu juga menarik tuh. Jadi kan awalnya juga itu salah satu pertanyaan wartawan juga nih dengan pertemuan ini nih, gimana nih kan PKS sudah ngusung Pak Anies dan Pak Sohibul gitu kan. Awalnya yang jawab langsung Pak Presiden PKS tuh, Pak Saiku menjelaskan bahwa ya itu kan memang keputusan forum di DPTP, saya DPP-nya PKS gitu kan. Ini berdasarkan musyawarah. Tentu saja ketika ada masukan, usulan itu bisa dimusyawarahkan kembali gitu. Jadi seakan-akan membuka ruang gitu kan. Nah, menariknya pas sesi tanya jawab itu Mas Kaisang nimbrung mau ikut komentar gitu. Makanya muncullah tadi komentar itu gitu kan, bahwa PSI melihat bahwa PKS ini sebagai PKS kan ini suara tertinggi di Jakarta ya untuk pileknya gitu kan, dan di DPRD nanti dapat harusnya sekitar 18 kursi gitu. Nah, menurut Mas Kaisang dengan 18 kursi itu suara paling tinggi harusnya PKS kadernya dapat kursi gubernur gitu. Kan kalau tadinya Mas Anies sama Pak Sohibul berarti cuma kader PKS cuma wagub gitu kan. Jadi PSI mau kalau PKS yang ngusung gubernurnya, PSI jadi wakilnya. Nah, nggak tahu nih antara mau jadi wakilnya atau ya kayak tadi katanya udah manas-manasin, dia tahu kan. Nah, mancing-mancing langsung Pak Saiku bilang ya kalau ada masukan itu nanti kita diskusikan. Gitu, tapi sebenarnya memungkinkan aja ya sebenarnya ya. Soal memungkinkan. Soal Kaisang ini ya, masih melihat suaranya ya. Atau kalau misalkan ini ya entah gimana mainin koalisinya gitu. Wah, seru sih harusnya nih pembahasan cairnya koalisi di Jakarta dengan pertemuan ini gitu ya. Apakah karena kan banyak juga parpol-parpol yang belum bersikap gitu kan. Tapi menarik ya, PKS jadinya center di DKI ya. Karena dia pemenang gitu. Karena dia pemenang, dia punya 18 kursi gitu. 18 kursi itu memang dia nggak bisa ngusung sendiri. Dia butuh dengan parpol lain, tapi butuhnya berarti sisa 4 aja gitu kan, nggak butuh sebanyak itu juga. Dan tapi kalau ngomongin pilkada juga sebenarnya kemarin pas di pertemuan itu mereka nggak cuma ngomongin pilkada Jakarta, Jateng juga. Jadi kan ini memang sekarang kan pilkada 2024 ini serentak nih, baik banget kan ya. Jadi memang parpol-parpol tuh juga harus
cerdik-cerdik berstrategi gitu Iya, kan. iya, iya. Mungkin di Pilpres misalkan beda koalisi, rival gitu. Tapi di daerah-daerah bisa aja mereka koalisi dengan yang lain gitu, nggak harus bareng-bareng teman koalisi di Pilpres. Nggak harus ngikutin pusat gitu ya. Ya gitu. Nah, yang tadinya rival bisa jadi kawan. kawan nih di sini. Contohnya yang di-mention sama Mas Kaisang waktu pertemuan kemarin adalah di Lebak. Di Lebak itu calon bupatinya ya, cabupnya itu adalah dari PKS, wakilnya itu dari PSI gitu. Dan udah ngedil tuh yang Lebak, udah ngedil, kemungkinan katanya tadi disebut akan diteken harusnya dalam beberapa hari ini nih. Dan sempat disebut juga katanya Bekasi mau collab juga. koalisi. Jadinya Collabs bahasa gue anak YouTube banget ya collabs. Gen Z banget Gen ya, Z banget collabs. ini Aduh. collab. Nah jadinya kayak sempat muncul pernyataan gitu dari Sekjen PKS. Ini membuktikan gitu ya pertemuan ini dan juga koalisi di beberapa daerah pilkada ini bahwa ya anggapan PKS dan PSI tidak bisa bertemu tuh salah gitu. Dipatahkan teori itu. Ada jalan tengahnya nih sebenarnya bisa ketemu gitu ya. Mana senyumnya lebar-lebar lagi tuh ya di foto-foto itu Nah kita lihat. itu makanya seru banget itu pas yang momen konferensi pers terakhirnya. Nah Sekjen PKS ini Pak Habib ini juga terkenal sering bikin pantun gitu kan. Oh gitu, cakep. Sering bikin pantun. Jadi pas terakhir itu Bib pantun Pantun Bib dong, pantun iya, gitu kan iya. itu. Oh ya udah langsung udah siapin Dikasih? nih HP-nya. Oke, Udah disiapin berarti nih di-prepare. HP-nya, di-prepare. Seru lah itu. Apa isi pantunnya? Jadi gue yang mantun dong nih. Tapi Baca dong di Detik News. tapi pantunnya. gesture pertemuan mereka itu banyak yang menarik ya artinya Ya, gitu ya. dari mulai penyambutan sampai terus yang bisik-bisik nyinggung surveinya ngeri sampai pas juga konvers juga santai penuh tawa, adu pantun gitu kan. Bahkan pas Sekjen PKS ini juga sempat bilang ya kita untuk membuktikan kita ini bisa ada titik temunya. Kalau perlu kita bukan cuma collab pilkada nih, kita bikin pertandingan olahraga bareng gitu kan, sampai fitness bareng, nge-gym bareng gitu kan. Pertemanan sehat. Mentang-mentang Mas Kaisang kan badannya Oh, iya ini bener. ya Bener. sangat. Oh yang diusung fitness dan nge-gym bareng itu. Iya tuh, wah kita tunggu aja. Olahraga nih Bisa-bisa kayaknya nih. habis ini tiba-tiba muncul foto-foto di IG atau undangan gitu kan, Mas Kaisang sama Habib Abu Bakar nge-gym bareng gitu kan. Iya. Kaisang jadi PT-nya ya. Nah iya Personal mungkin trainer. mungkin ini mau berapa ini lagi bebannya, mau yang Berapa beban berapa repetisi gitu. lagi? Repetisi berapa Kita kali? leg day hari ini kita leg Iya. day. Oke, itu kan tadi juga karena pilkada ini juga di beberapa daerah, salah satunya kalau nyebut nama Kaisang kan di Jawa Tengah juga gitu ya Mbak. Mungkin kita bisa sedikit ke Jateng gitu, seperti apa pemetaan di Jawa Tengah nih untuk pilkadanya. Kalau untuk Kaisang sendiri potensial nggak di sana? Nah ini juga sempat muncul kemarin tuh, sempat ada survei yang terbaru, survei indikator gitu kan. Jadi biasanya kalau survei itu kan ada beberapa faktor, kayak misalnya terutama kalau apalagi sebelum ada pasangan fix ya kayak sekarang gitu. Jadi variabelnya tuh luas banget lah gitu. Misalnya bisa kayak top of mind ditanya, misalkan Maya ditanya langsung siapa kalau nyoblos sekarang mau nyoblos nama siapa pilgub. Jadi nggak ada pilihannya 1, 2, 3, nggak ada. Langsung Nggak ada disebut 10 nama namanya aja gitu ya. langsung aja. Jadi siapa yang kepikiran gitu, nggak dikasih opsi 10 nama apa 20 nama, itu top of mind. Habis itu misalnya dikasih lagi 20 nama, dikasih 10 nama. Kalau misalnya nama ini dikeluarin, dimasukin, gimana efeknya gitu-gitu kan. Nah, misal beberapa nama yang lumayan menonjol itu misalnya sekarang kan ada Pak Ahmad Lutfi, itu Kapolda Jateng yang sekarang gitu kan. Kemudian juga ada Pak Taj Yassin, itu dari dulu Wagub ya kalau nggak salah kok. Dan ada beberapa nama lain. Nah juga termasuk namanya Mas Kaisang yang muncul di 5 teratas gitu. Jadi top of mind-nya muncul dan ketika diuji ke 20 nama, 10 nama. Nah namanya Irjen Ahmad Lutfi sama Mas Kaisang ini juga posisi teratas gitu. Kemudian survei indikatornya juga membuat kayak yang simulasi gitu ya, simulasi pasangan-pasangan gitu kan. Nah salah satu muncul itu juga tuh pasangan Pak Ahmad Lutfi sama Mas Kaisang. Nah itu tuh paling tinggi gitu kan. Nah jadi memang
itu tadi dinamikanya ini kan cepet banget kan. Awalnya Kaisang yang ramai di Jakarta, kemudian sekarang ramai di Jateng gitu kan. Kemudian apakah ada opsi beneran ini berduet gitu kan. Nah tinggal lihat juga gitu kan gimana sikap parpol-parpol, karena kan kunciannya di parpol juga kan, parpol pengusung kan. Dan itu juga masih akan terus bergerak di last minute, mungkin nanti malah ada kejutan-kejutan kali ya Mbak ya. Nah, kemarin menarik juga, sempat kan misalkan banyak ya misalnya ketemu tokoh ditanya tanggapannya, termasuk saat Bu Puan ditanya nih nama Mas Kaisang muncul nih di bursa Pilgub Jateng gimana gitu. Komentarnya apa Bu Puan wah menarik gitu kan, menarik juga itu. Nah, pernyataannya Bu Puan yang nyebut nama Mas Kaisang menarik ini dikutip juga sama Mas Gibran. Kan Mas Gibran sempat ditanya gimana nih Mas Gibran kalau Mas Kaisang maju Pilgub Jateng gitu kan. Ya. Mas Gibran jawabnya gini enggak? Giniin rambutnya. Rambutnya lagi panjang ke depan ya. Wah ya kayak kata Bu Puan kan menarik gitu, diungkit juga. Dan kalau dari pernyataannya juga Mas Gibran kayaknya juga kurang serak kalau Mas Kaisang di Jakarta. Oh, justru pengennya di Jateng. Nah, mungkin gitu tuh. Nah, kita lihat juga apakah kayaknya arah-arah di Jateng ini fix gitu kan. Apakah nunggu survei ini lagi atau melihat ya misalkan apakah ada dinamika, ada manuver lain dari parpol-parpol. Koalisinya nanti akan seperti apa, cocoknya di mana gitu ya. Kenapa lawannya Gibran, siapa? Iya benar lawannya. Kenapa Gibran tampak kurang sreg Tiara kalau Kaisang di Jakarta? Kayak disebutin juga sih alasannya. Tapi mungkin ya bisa juga tadi kan misalnya ngelihat survei, ngelihat kan kalau misalnya secara ini kita ngelihat Mas Kaisang sempat beberapa kali juga kan belusukan di Jakarta kan. Belusukan juga udah sekitar 3 atau 4 minggu gitu ya. Tiap Jumat gitu belusukan gitu. Nah, mungkin kan mungkin aja gitu timnya atau tim dari mana punya entah survei internal atau cara untuk mengukurnya gimana gitu. Mungkin dibandingkan juga dengan bagaimana cara mengukurnya di Jateng gitu kan. Itu kan juga jadi hasil kan. Atau para elit politik ini kan nggak tahu juga obrolan balik layarnya gitu. Asli. Apalagi tadi dengan ini pilkada serentak, si parpol-parpol ini harus strategis juga gitu. Misalkan mau ngusung yang ini, gantian ya kita usung yang calon kamu di daerah lain gitu. Atau ini usung di sini gitu. Kayak itu menjadi paket-paketan itu tuh juga terjadi gitu di daerah. Ini koordinasi antar wartawan kayak bola pingpong sekarang ya. dari PKS ke PSI, terus habis itu dari Kaisang ke Mbak Puan, ke Mas Gibran ke Kaisang lagi. Kaisang udah respons juga kan pada akhirnya yang disuruh ketemu sama Mbak Puan itu. Iya, jadi kita lihat aja nih apakah habis ini nanti ini juga ada beberapa rencana pertemuan juga Mas Kaisang ketemu dengan yang lain kayak tadi kalau nggak salah siapa mau lagi? ketemu sama Pak Erlangga ketum Golkar gitu kan, bakal ketemu nanti hari Kamis katanya. Nah kita lihat aja ini mau ngomongin soal Mas Kaisangnya diusung atau soal calon-calon lain, calon-calon PSI-nya gitu kan. Nah juga ini kan berarti PSI nemuin, PSI kan mungkin bawa kadernya, coba dong saya usung kader gue di daerah ini, usung kader saya daerah sini, gantian nanti di daerah lain saya dukung calon yang ini gitu. Jadi terlihat super busy sekarang PSI-nya ya? Ya, soalnya mungkin PSI juga kan nggak lolos DPR ya. Nah, jadi mungkin dia juga sebagai parpol ya salah satu cara menjaga eksistensinya adalah juga dengan dia sebagai kepala daerah sekarang pilkada. Memaksimalkan pilkada. Sekarang kuncinya seperti ini untuk parpol yang memang juga ya dia nggak lolos ke Senayan, ke DPR gitu. Nah, kalau untuk usia nih, Kaisang udah masuk kriteria nggak nih? Jadi aturan usianya gimana sih kemarin tuh? Sudah terbit belum sih? Udah terbit. Jadi kan memang aturannya itu kan kalau dari MA ada sesuai pelantikan. Kemarin kan bahasannya pelantikannya kapan nih gitu. Jadinya kalau nggak salah dibikin lumayan jaraknya jadi lumayan stretchnya lumayan durasinya rentangnya lama lah, lumayan jauh gitu. Dari pemilihan. Dari pemilihan karena memang by aturan kayak maksudnya bisa dilantiknya sampai nanti tuh juga aman gitu. Jadi ya by sampai saat ini ya usianya Kaisang memenuhi. Kalau gitu. Pelantikannya di pelantikannya setelah beliau berumur 30. Ya, di 1 Januari 2025 seterusnya itu aman. Kaisang tuh gitu. Apa sih zodiaknya? Sagitarius dong berarti. Oh, Sagi. Kemarin tuh Januari juga Mendagri sudah sempat ngomong soal kapan
kepala daerah hasil coblosan ini bakal dilantik gitu. Usulannya sih adalah pada 1 Januari 2025 gitu. Jadi mungkin juga nggak semuanya bareng, jadi bertahap. Karena kan pilkada coblosan kapan, nanti hasilnya kelihatan kapan, pasti akan ada gugatan ke MK kan. Nah, jadi bisa jadi nanti dibagi 2 tahap. Misalkan daerah yang tidak ada gugatan gitu, yang sudah tetap Bisa itu duluan. langsung duluan gitu. I see. Bisa Berarti ada banget. kemungkinan drama panjang lagi nih ya kalau misalnya ternyata ada gugatan-gugatan. Begitulah memang ya sistem kepemiluan di kita nggak bisa kayak yang di Inggris tiba-tiba menang pemilu besoknya Ketok Langsung palu udah kerja. langsung. ketemu Dilantik dan besoknya, kerja langsung ketemu raja, dilantik, milih kabinet, langsung kerja gitu. Ya namanya beda negara gitu ya. Iya, beda Beda pendekatan, sistem. Beda sistem. By the way, Sistem Kaisang politik. tuh bukan Sagi, Capricorn. Oh dia. Capricorn 25 ya. Desember Oh soalnya. iya Capricorn. Oh, udah masuk sesi Capricorn ya. Ya. Akhir-akhir. Kenapa? Ada apa dengan Nanti kita mau undang peramal Nggak untuk ngeri cari Anda. tahu lewat pendekatan zodiak. Untuk Kira-kira siapa yang akan memimpin? bukan dong, harusnya Jakarta. kita tanya yang ini cocok sama yang ini enggak gitu. Iya, termasuk itu juga. Itu juga. Capri Mudah-mudahan- cocok nggak sama Pak Soebul apa zodiaknya? Nanti lah ya. Mungkin bisa Biasanya tuh. nyari yang cocok-cocok itu buat pasangan hidup, teman Iya, kerja, ini teman pasangan bisnis. Tapi ini kan Pilkada juga ya? pasangan yang bisa mempengaruhi banyak Orang, iya betul. Gitu. Pemimpin loh. Exactly. Ide-idenya dia memang agak out of the box ya. Agak lain ya. Alright. Terima Ya, kasih Tiara. Habis that's ini it. berarti kita masih akan menemukan banyak sekali drama ya. Karena Drama, masih keseruan. panjang sampai Agustus ya pendaftaran ya. Sampai Berapa sih? Agustus 22 kalau nggak 22 salah, atau Agustus. 20 berapa ya Masih nanti. sebulanan lebih lagi. Masih ada waktu. Dan ternyata Pak Anies dan Pak Sohibul pun masih bisa berubah ya pasangan itu ya. Karena Masih dengan bisa banyaknya kan pertemuan-pertemuan ini. belum didaftarin. Belum didaftarin. Parpol yang lain juga belum ngedil nih, setuju nggak? Sehari sebelum pendaftaran pun bisa saja berubah. Last minute drama. Gak usah sehari, sejam sebelum juga mungkin bisa berubah. Tiba-tiba jadi berangkat gitu sebentar loh. Iya. Oh, Saya dapat ilham. jadi inget drama keluarnya Messi akhirnya terpaksa keluar dari Barcelona tuh kan cuman selang berapa jam doang Iya, kan. iya. Dia sebenarnya jam 11 udah dipastikan dia akan perpanjang kontrak di Benar. Barcelona, tiba-tiba dapat Ternyata. kabar kalau ternyata itu bisa financial fair play kalau memperpanjang dia, akhirnya dia dijual ke PSG. Oh my god. sad. Diterturut itu. Ya. Itulah politik di dunia olahraga, ada di dunia politik. Ya, Politik sebenarnya juga ada politik is banget. everywhere ya. Yes. Gimana Anda memilih baju hari ini itu juga politik. How Untuk you dipakai. present yourself Itu today juga juga politik, adalah ya. politik. Iya. Ini politiknya Tiara hari ini juga ada. Apa Tiara? Politik menggunakan baju hitam di Detik Sore hari ini. Bu Sri Mulyani kali Oh, nggak ada pakai ya? baju hitam. Karena hobi aja kayaknya Hobi nih ya, kalau hobi ini pakai baju mah. hitam ya. Selalu pakai baju hitam ke sini. Anyway, terima kasih sekali lagi buat Tiara. Terima kasih juga Detikers. Kita habis ini masih punya segmen Indonesia Detik ini. Kita akan bertemu dengan teman-teman kita di Detik daerah. Jatim. Detik Nanti Jatim, kita ya. akan ketemu ya. Ya. Oke, kita Jangan akan bahas kemana-mana. apa. Pokoknya nanti ikutin aja di sini. Buat yang nonton di TikTok, jangan kemana-mana dulu. Pokoknya sampai jam 6 nanti kita bakal nemenin Detikers semuanya. Tetap di Detik Sore, gak cuma ore-ore. Agak kurang koordinasi. Guys, selamat sore. Kembali lagi di Detik Sore. Gak cuma ore-ore. Masih sama Edo dan Mai sore Masih hari dalam ini. rangka ulang tahun Detikom ke-26 tahun juga. Betul sekali. Kita masih akan mengudara sampai jam 6 sore nanti Detikers. Makanya station terus. Station. Station terus. Station. Station terus barengan kita di sini karena sekarang kita akan menghampiri kembali jalanan di ibu kota. Ada Bribda Eklesia yang akan melaporkan kali ini dari teman-teman NTMC Polri. Selamat sore Bribda Eklesia. How are you? How you doing? Selamat sore, Edo dan juga Mae. Halo. Halo. Kabarnya baik, Bribda Eklesia. Tentu dong. Luar biasa. Tentu ya. Ini kita nggak akan minta buat nyanyi kok Bribda Eklesia. Kita udah rekam kemarin suaranya jadi kita bisa muter berulang-ulang kali suaranya Bribda Eklesia. Luar biasa.
Bribda Eklesia, detik.com hari ini berulang tahun yang ke-26. Boleh dong kasih ucapan untuk Detikcom? Selamat bertambah usia untuk detik.com. Semoga semakin jaya, sukses selalu, dan selalu memberikan informasi untuk masyarakat Indonesia. Luar biasa. Terima kasih. Terima kasih. Informasi yang selalu kita nantikan tentunya juga adalah informasi dari lalu lintas seperti yang akan disampaikan oleh Bribda Eklesia hari ini. Silakan. Silakan. Baik, terima kasih Edo dan Mae. Selamat sore Detikers. Kembali bersama kami dari NTMC Korlantas Polri akan menginformasikan situasi arus lalu lintas langsung dari kawasan Cawang Penas, Jakarta Timur. Seperti yang sudah Detikers lihat, tampak di belakang saya situasi arus lalu lintas pada sore hari ini tampak cukup ramai dari berbagai arahnya, yakni dari arah Pasar Rebo maupun Cililitan yang akan menuju ke arah Cempaka Putih maupun Tanjung Priuk. Pada sore hari ini tampak cukup ramai dan juga lancar, namun berbeda di arah sebaliknya dari arah Cempaka Putih maupun Tanjung Priuk yang akan menuju ke arah Pasar Rebo maupun Cililitan tampak cukup mengalami ketersendatan dikarenakan adanya antrian traffic light yang berimbas hingga 800 meter ke belakang. Selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Kami mengimbau pada seluruh pengendara yang melintas di kawasan ini untuk tetap mematuhi marka jalan yang berlaku dan tidak menerobos jalur yang berlawanan arah karena dapat membahayakan keselamatan diri Anda. Dan juga di kawasan ini terdapat jalur busway. Kami mengimbau untuk tidak menggunakan lajur busway sebagai lajur kendaraan Anda karena dapat membahayakan keselamatan Anda. Dan juga untuk situasi arus lalu lintas selanjutnya dari arah Pasar Rebo yang akan berbelok ke arah kanan ke arah Bekasi tampak cukup ramai dan juga mengalami ketersendatan jelang traffic light. Namun Anda tidak perlu khawatir pemirsa, karena di kawasan ini sudah terdapat petugas kami untuk membantu kelancaran arus lalu lintas pada sore hari ini. Terdapat peningkatan volume arus kendaraan menjelang jam pulang perkantoran sore hari ini. Kami menghimbau pada seluruh pengendara untuk tetap menjaga batas aman kendaraan Anda dan juga menjaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda, dikarenakan banyaknya angkutan kota yang menekturkan penumpang tidak pada tempatnya di kawasan ini. Dan kami mengingatkan kembali bahwa sistem ganjil genap masih berlaku di beberapa wilayah DKI Jakarta, di mana kendaraan yang dapat melintas hari ini adalah kendaraan berplat ganjil dan kendaraan berplat genap dapat mencari jalan alternatif lainnya sesuai dengan tujuan Anda. Kami mengajak Detikers untuk tetap mematuhi rambu lalu lintas serta marka jalan yang berlaku dan tetap mengikuti arahan serta petunjuk petugas kami di lapangan. Bagi Detikers yang ingin mendapatkan informasi situasi arus lalu lintas selengkapnya dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau melalui SMS Center di 9119. Selamat beraktivitas, hati-hati di jalan, dan salam presisi. Demikian Bribda Eklesia melaporkan. Kembali kepada Edo dan juga Mai. Silakan. Enggak, Solaria juga kali ya kan Bribda Eklesia. Yoi. Bribda Eklesia pernah nggak makan di Solaria? Kita sebutin Disebut tuh. lagi. Pernah dong. Pernah. Kalau lagi lapar banget bisa. Di situ adalah tempat terbaik. Karena Nasi porsinya gorengnya banyak. enak kan? Nasi Iya. gorengnya enak kan? Porsinya banyak soalnya. Betul Nggak banget. ada jangan-jangan di sini. Porsinya luar Benar. biasa ya. Luar biasa. Makanya kalau lagi lapar tuh itu one of top of mind gitu. Untuk cari tempat yang banyak porsinya. Iya, berarti emang kita lagi lapar aja sih kemarin. Nggak peduli itu mau momen apa. Bribda Eklesia agak nge-lag sedikit mungkin ini ya. Iya, Nggak nggak apa-apa apa-apa, deh. karena ini obrolan Namanya juga bridging. out of the box. Terima kasih anyway Bribda Eklesia atas laporannya. Bertemu Yes. lagi di lain waktu. Selamat bertugas kembali. Bye-bye. Terima kasih Edo dan Mai. Alright, sekarang dari Bribda Eklesia dari Jakarta kita akan menuju ujung Jawa. Ujung timur Jawa maksudnya. Ujung timur Jawa berarti adalah Pulau Menjangan. Bukan dong, Bukan. itu udah terpisah kan sama udah terpisah. Jawa. Oh, itu udah masuk Bali. Udah masuk Provinsi Bali. Kalau ya. ini kita Iya, ke iya, iya. Banyuwangi atau fragrance water. Kita akan bertemu dengan Mbak Eka Rima yang udah lama nih kita nggak ngobrol sama Mbak Eka Rima. All the way from Banyuwangi. Selamat sore Mbak Eka. Mbak Rima. Aku tahu jalan ini di mana. So tahu. Suaranya nggak ada, Mbak. Ini suaranya belum kedengeran. Guys. Boleh di-unmute dulu Mbak Eka, Mbak Rima. Oke,
Nah, Oke, baru sorry, kedengaran. maaf. Iya. Ini di mana nih Mbak Rima? Aku tahu. Oke, halo. Halo. Sore Edo. Sore buat yang baru pulang dari Banyuwangi. Nggak baru-baru Oh banget ketemu lah. ya, kemarin kalian ketemu ya? Ketemu. Mbak Rima ketemu sama Edo. Aku diajak makan di tempat yang enak banget. Aku menyesal tidak dikasih tahu itu dari awal, karena kalau bisa dikasih tahu dari awal, aku akan makan terus di sana. Makanan apa Mbak Rima? Yang diajakin Makan Edo? Rujak soto. Oh yang rujak soto itu. Iya. Apa nama tempatnya, Mbak Rima? Nama Ada tempatnya? deh. Nggak boleh, ya, nggak boleh disebut. ya. Boleh disebutin. Tadi kita juga nyebut Solaria, ya. Sebut lagi. Ada pokoknya salah satunya. Kalau mau tahu langsung japri ke Mbak Rimanya. Langsung datang Iya. ke sini. Ini yang kita mau tanyakan selain kuliner ya Mbak Rima ya. Ini kita juga mau nanyain soal yang sedang ramai juga nih ya. Bahwa ada 26 WNA yang overstay di Banyuwangi begitu Mbak Rima. 28 WNA yang Iya, overstay. udah nambah di 2 lagi. Oh udah nambah 2 lagi. Enggak, ini emang 28 laporannya. Ya emang Ya. 28. Bener ya Mbak Rima ya? 28 ya? Bener ya. Iya. 28, 26 itu dari Cina, 2 dari Vietnam. Nah, eta. Oh 2 kewarganegaraan. Detailnya yang Iya. benar. Apa yang mereka lakukan di sana Mbak sampai overstay? Kalau informasi yang kami dapatkan dari Mabes Polri dan juga kepolisian dari Polresta Banyuwangi, mereka memang tinggal di sini lebih dari 30 hari, ada yang kurang dari 30 hari, dan tujuan mereka, informasi yang didapatkan ketika dimintai keterangan oleh pihak kepolisian itu untuk mencari pekerjaan. Jadi 26 WNA dari Cina, terus 2 WNA dari Vietnam itu mereka sengaja datang ke Banyuwangi untuk mencari pekerjaan. Detail pekerjaan apa yang mereka tuju dan apa yang mereka cari itu tidak dijelaskan oleh pihak kepolisian, begitu juga oleh pihak keimigrasian. Hanya saja pihak imigrasi memastikan bahwa mereka memang overstay, dan informasi dari BAP yang didapat mereka memang bertujuan untuk mencari pekerjaan, Mei dan Edo. Visa yang dipakai visa apa? Visa turis? Ya, Bagaimana? visa kunjungan. Visa kunjungan. Mereka masuk melalui Bandara Juanda menggunakan visa kunjungan dengan dasar mereka akan berkunjung ke Indonesia, baik itu sebagai wisatawan, kemudian jalan-jalan saja di Indonesia. Nah, ini menjadi modus yang kerap memang dilakukan oleh warga negara asing ketika datang ke Indonesia. Ada beberapa juga modus tersebut juga kerap digunakan ketika ada di Bali, di tempat-tempat wisata seperti Lombok. Mereka akhirnya sampai overstay. Nah, di Banyuwangi ini juga merupakan kasus yang baru terjadi karena sebelum-sebelumnya memang tidak seperti ini. Sebagian besar mereka yang masuk Banyuwangi ketika masuk ke Banyuwangi untuk aktivitas ilegal itu memang sengaja menyelundupkan diri melalui jalur-jalur baik itu jalur laut, kemudian jalur udara, tidak menggunakan visa-visa kunjungan, tapi mereka memang ada tujuan tertentu untuk masuk ke sini. Tapi kalau 28 ini murni mereka menggunakan visa kunjungan dengan tujuan tinggal di Banyuwangi dan tidak ada kejelasan apa tujuan mereka tinggal di Banyuwangi. Karena ketika ditanya mereka hanya mencari pekerjaan, kemudian tidak memberikan aktivitas-aktivitas yang jelas seperti itu. Karena tidak ada identifikasi aktivitas apa sih sebenarnya yang mereka lakukan selama di sini dan tidak ada aktivitas pelanggaran itu yang dilakukan oleh mereka dan dinyatakan oleh pihak kepolisian. Sehingga mereka hanya mendapatkan sanksi deportasi tanpa denda. Dan itu sudah dilakukan sekitar 1 pekan yang lalu atau pekan lalu mereka langsung sudah dideportasi dan dicekal oleh pihak imigrasi untuk tidak boleh lagi masuk ke Indonesia di seluruh wilayah Indonesia tentunya. Oke, agak ini ya aneh soalnya ya ketika mereka dari awal tujuannya untuk mencari pekerjaan di Indonesia tetapi tidak ditemukan gitu pekerjaan apa yang mereka lakukan pada akhirnya dan tidak ada kegiatan-kegiatan yang mencurigakan juga ya Mbak Rima ya, cuma overstay aja gitu ya. Iya. Dan itu juga sempat dilakukan penyelidikan oleh tim siber juga. Kemudian sempat ada beberapa dugaan bahwa ini adalah penyelidikan dari online, kemudian prostitusi online. Tetapi keterangan dari pihak kepolisian itu tidak ditemukan dan tidak dibenarkan. Dari barang bukti yang dikumpulkan itu ada 28 handphone milik 28 WNA ini juga tidak ditemukan aktivitas yang berkaitan dengan judi online atau juga prostitusi. Mungkin mereka wisata saking bagusnya Banyuwangi kali Mbak. Iya banyak banget tahu turis China yang ada di Banyuwangi. Iya ya banyak ya. Banyak pecicilan semua.
mungkin juga sebagian ada yang udah ketemu Edo tuh di Ijen. Iya, banyak sih memang benar. Iya, Pada waktu bikin itu ya. konten soalnya. Oh iya yang 26 itu dari China ya Mbak ya? 2 orang dari Yap. Vietnam itu ya? Nah, Berarti ini mereka sudah dideportasi nih. Sebenarnya masalahnya sudah selesai ini. ya mereka sudah dideportasi. Dari 28 itu 4 diantaranya perempuan, sisanya laki-laki. Dan kalau kita melihat ini cukup dekat di pinggir jalan raya. Sebenarnya rumahnya ada di jalan protokol, jalan utama, tapi memang tertutup rapat dengan dinding tinggi dan pagarnya juga sangat tinggi, serta tidak ada aktivitas yang memperlihatkan aktivitas di dalam rumah. Jadi warga yang sekitar itu kan itu memang sentra bisnis ya kalau di Kecamatan Genteng itu. Dan di situ adalah pasar. Ketika malam hari di sana hanya ada aktivitas kuliner di sepanjang jalan itu. Jadi tidak ada pemukiman warga yang ada di sekitar rumah itu. Sehingga tidak ada identifikasi atau tidak ada kerukunan warga begitu di sana yang melihat misalnya ada aktivitas-aktivitas janggal seperti itu. Hanya ketika saya konfirmasi ke tukang parkir, mereka juga menyatakan bahwa ketika gerbang itu dibuka, sejumlah orang itu keluar menggunakan mobil dengan mobil tertutup begitu. Itu pun di malam hari keluarnya. Dan ketika aktivitas itu ditanyakan, warga tidak tahu persis siapa sebenarnya yang tinggal di sana. Rumah ini pun tidak ada yang tahu sebenarnya ini rumah siapa, karena pihak kepolisian juga mencoba untuk menjaga privasi dari pemilik rumah, karena pemilik rumah juga ketika dikonfirmasi mereka tidak tahu bahwa yang menyewa atau yang menempati rumah itu adalah WNA. Dan yang menyewa sebenarnya adalah warga lokal sendiri, tetapi yang mempergunakan rumah tersebut adalah WNA. Jadi pakai jasa pihak ketiga gitu ya? Benar, dan ini memang kerap terjadi dilakukan oleh sejumlah WNA ketika mereka tinggal di Indonesia, tentunya di daerah-daerah yang di sana juga merupakan pusat pariwisata. Ini di satu rumah ini 28 orang ini semuanya ada di satu tempat ini Mbak? Benar, karena rumahnya ini cukup luas dan cukup besar. Kayak jika saya memperkirakan, saya sempat tuh karena sudah di polis line, kemudian di pagar tinggi, saya juga sempat mencoba melihat melalui celah-celah pagar yang ada di sana. Rumah ini sangat luas, jika diperkirakan hampir sekitar 200 meter lebih mungkin ya ukurannya. Dan di bagian belakang itu ada 2 tingkat dan jendelanya terlihat besar, tapi juga saya tidak melihat ada pendingin udara di sana. Karena hanya ada 1 pendingin udara saja yang terlihat di bagian depan, sementara sisanya tidak ada pendingin udara atau mesin-mesin pendingin udara yang tampak dari luar. Dan jendelanya pun hanya ada di bagian belakang, di bagian depan itu tidak tampak ada jendela. Jadi sangat tertutup, benar-benar tertutup. Jadi sangat strategis jika memang rumah ini digunakan untuk tempat persembunyian sebenarnya. Sampai saat ini pun pihak kepolisian masih melakukan blokir atau menyegel rumah tersebut. Pemilik rumah tersebut juga belum diketahui ya Mbak? Sudah diketahui. Orang Banyuwangi asli? Benar. Pihak kepolisian tidak membuka identitasnya karena ini permintaan dari pemilik rumah, karena mereka juga sudah diidentifikasi dan diperiksa, mereka tidak tahu menahu terkait peristiwa ini. Dan ini merupakan privasi, jadi memang sengaja untuk tidak dibuka. Namun pihak kepolisian sudah memegang siapa sih yang sebagai perantara, seperti itu. Tapi rumah ini disewakan bebas gitu Mbak? Bisa ditemukan di beberapa jasa aplikasi atau aplikasi untuk penyewaan rumah sewa mungkin? Tidak. Jadi memang rumah ini lama tidak ditinggali karena memang di area bisnis ya, dan rumah ini mungkin kosong seperti itu, jadi menggunakan jasa perantara saja untuk bisa menanyakan kepada pemilik rumah apakah rumah ini boleh disewakan, seperti itu. Dan beberapa kali sebelum tahun 2023 sebenarnya di bagian depan pagar ini ada tulisan disewakan, tapi ketika beberapa bulan terakhir itu tulisan tersebut dibalik. Banner tulisan disewakan itu dibalik, sudah tidak ada tulisan itu. Mbak Rima, ini kan rumahnya masih disegel nih. Ini apakah artinya polisi masih melakukan penyelidikan terkait dari kira-kira aktivitas apa yang dilakukan oleh 28 WNA di dalam satu rumah ini kah? Ya, terkait hal itu memang masih dalam pemeriksaan, walaupun mereka sudah dideportasi, tapi
masih ada upaya-upaya untuk menggali informasi lain atau mencoba mencari data-data baru, barangkali ini ada kaitan dengan hal-hal yang diindikasikan melanggar hukum. Tentunya ketika segel ini belum dibuka, pasti pihak kepolisian masih melakukan identifikasi dan juga pemeriksaan, sehingga masih butuh waktu untuk bisa melakukan pembukaan atau pembebasan segel tersebut. Namun yang menjadi catatan di sini adalah bagaimana pemerintah agar lebih memperketat proses masuknya WNA, apalagi di titik-titik atau di lokasi-lokasi pariwisata seperti Banyuwangi misalnya. Karena melihat aktivitas WNA di Indonesia saat ini kan sudah cukup banyak nih, karena persaingan global, kemudian bagaimana mencari pekerjaan di beberapa negara, dan bagaimana Indonesia ini juga memiliki aturan yang masih cukup longgar sekali ya bagi WNA untuk bisa masuk ke negara kita. Dan ini juga menambah pekerjaan tentunya bagi aparat penegak hukum untuk bisa mengidentifikasi, kemudian bekerja sama atau bersinergi dengan banyak pihak untuk tahu. Dan juga memberikan edukasi kepada masyarakat supaya aware terhadap lingkungannya atau lebih peduli ketika melihat aktivitas-aktivitas yang di sana dirasa janggal, atau mungkin gedung-gedung yang sudah lama kosong tetapi tiba-tiba ditinggali orang, namun tidak ada aktivitas sosialisasi di sana, tidak ada aktivitas interaksi dan tidak melapor ke rukun warga atau perangkat desa yang ada di sekitar rumah tersebut. Ini juga perlu disadarkan kepada masyarakat atau disosialisasikan kepada masyarakat sehingga hal seperti ini tidak memungkinkan untuk terjadi kembali. Baik, jadi perlu ada perhatian lebih lagi ya dari otoritas terkait untuk daerah-daerah pariwisata yang besar kemungkinan dilakukan praktik-praktik seperti ini oleh para warga negara asing gitu, yang tidak semestinya dilakukan. Yeah. Tapi dari masyarakat setempat belum ada ini ya Mbak, cerita-cerita gangguan mungkin dari WNA yang overstay itu ada nggak? Ini dia, saya juga mencoba bertanya kepada tukang parkir, pedagang, kemudian penjual kopi yang ada di depannya. Mereka tidak melihat aktivitas yang mencurigakan ataupun mengganggu. Justru hal-hal yang seperti ini kan yang perlu diwaspadai. Karena di Banyuwangi ini lazim bagi WNA menyewa rumah, kemudian mereka keluar, ya kita menganggapnya mereka hanya melakukan aktivitas pariwisata. Karena kita juga tidak tahu aturan overstay itu berapa lama. Warga di sekitar kan tentu tidak tahu hal itu. Karena warga juga ketika ada orang tinggal di sana, orang asing, kemudian membantu perputaran ekonominya, mereka tentu akan senang-senang saja dan tidak membuat masalah yang berakibat kepada stabilitas keamanan sekitar. Tentu mereka akan tetap happy dan senang menerima masyarakat, dan masyarakat kita ini kan di Indonesia kan orangnya ramah-ramah ya, sangat jadi welcome tetap ya, akan diterima begitu ketika tidak melakukan aktivitas yang mengganggu. Betul. Kita jujur masih penasaran sih sebenarnya mereka ngelakuin apa, mereka 28 orang itu di dalam rumah itu. Apakah mereka sama saya juga wisata aja gitu, tapi kok wisata keluarnya malam-malam jam 11 malam gitu kan? Gue curiga mereka okultisme tahu. Ih, ngeri banget. Jadi menyembah apa ya? Batu karang. Menyembah buku tulis gitu, buku catatan gitu. Saya juga sempat coba tanyakan ke Reskrim Polresta Banyuwangi, Kompol Endur Vega, apakah ini kaitan dengan jaringan atau sindikat kejahatan tertentu? Tapi Polresta Banyuwangi memastikan bahwa ini tidak ada kaitannya. Dari hasil BAP, dari hasil pemeriksaan hanya murni overstay seperti itu. Cuma itu tentu masih didalami lagi oleh pihak kepolisian, baik itu Mabes Polri atau di Reskrim Polda Jatim ataupun Mabes Polri dan Polresta Banyuwangi juga tentu masih melakukan identifikasi dan pemeriksaan agar hal seperti ini tidak kembali terjadi, tidak kembali terulang, dan modusnya tentu juga masih dipelajari sebagai salah satu upaya antisipasi seperti itu. Mbak Rima, satu lagi mungkin akhirnya terus ketahuan mereka itu overstay karena mereka pada saat mau cabut dari Indonesia kah, dari Banyuwangi kah, atau seperti apa tuh Mbak Rima? Tentunya imigrasi kan melakukan identifikasi dari jumlah WNA yang masuk ketika mereka melintasi bandara, kemudian dari WNA tersebut datanya tentu sudah masuk ke pihak imigrasi. Nah, informasi itu juga tentunya dirangkum juga oleh imigrasi dan dilaporkan kepada pihak kepolisian sebagai aparat penegak hukum yang berkewajiban atau bertanggung jawab untuk melakukan penindakan ketika terjadi atau diperlukan penjemputan atau penggerebekan seperti itu. Nanti yang sinergi tersebut baru akan dibangun ketika memang dibutuhkan deportasi dan dilakukan penindakan. Pastinya
terkait data-data itu imigrasi pasti memiliki. Jika saya melihat dari modus atau melihat dari perjalanan peristiwa yang ditangani langsung oleh Mabes Polri dan juga imigrasi. Karena informasi ini sudah online bersinergi dari seluruh penegak hukum ataupun stakeholder untuk bisa melakukan penindakan. Cuma memang ini perlu dilakukan jika kita melihat harusnya tidak hanya di Banyuwangi, tapi banyak di wilayah di Indonesia ini juga harus diberlakukan tentunya. Baik, terima kasih informasinya Mbak Rima, sehat-sehat selalu dan selamat bertugas kembali. Tapi boleh nggak kita minta satu permintaan buat Mbak Rima sebelum closing? Saya tahu. Apa itu? Permintaannya? Apa permintaannya? Selamat ulang tahun Detikcom. Oh itu juga. Oh iya, harapannya apa mungkin untuk Detikcom? Ya. Kalau untuk Detikcom saya berharap gaji naik terus. Amin. Amin. Bonus ada dan terus gitu ya? Benar, tahun ini goal bonus. Harapan kita semua. Terima kasih Mbak Rima untuk informasinya. Semoga sehat-sehat selalu di sana dan. Tapi buat Mei dan Edo, walaupun ada penangkapan WNA nih, nggak boleh takut tetap main ke Banyuwangi kan? Enggak dong. Kan kita bukan WNA. Kita udah berencana kok Detik Sore live dari Banyuwangi. Edo mah janji-janji palsu. Dia udah Keren janji banget. dia udah janji sama Mas Gangsar mau live di Bali. Janji Mbak Rima mau live di sana. Wah, pokoknya Edo akan menanggung semuanya. Waduh. Kita perlu spill ini ke Pak Pemret Alvito. Weh. Cece Mas Alvito. Terima kasih. Satu lagi juga itu yang Mbak Rima tagline loh. Oh, Mbak Rima pernah Mbak Rima dulu bikin konten untuk CNN kan ya? Konten kuliner kan? Apa tuh? Iya nggak sih Mbak Rima nggak sih yang bikin konten kuliner? Is this you? Jadi ada tagline yang cukup khas dari Mbak Rima tuh kalau misalnya menyampaikan informasi tentang kuliner gitu. Bener nggak pernah bikin konten kuliner nggak buat CNN? Oh ya, aku lupa tuh. Lupa Ya, lagi. jangan-jangan bukan beliau lagi orangnya. Siapa lagi kalau Karena bukan Mbak Eka Rima? kita punya tagline apa tadi kata Mae? Tagline akhirnya? Surga dunia. Nah, itu. Pernah nggak Mbak Rima? Ingat nggak? Salah, bukan saya. Oh, bukan Anda salah. Salah ya? berarti. Siapa dong? Detik Jatim Moncer. Kalau itu ada Bukan surga dunia Syahrini kali. Bukan, surga. ada satu lagi. Siapa Mbak yang suka bilang surga dunia? Ada itu di sebelah saudara kita. Beda lagi. Ya udah, makasih banyak ya Mbak. Thank you Terima Mbak. ya. Thank Kita udah, kalau WNA overstay kita udah overtime ini. Ya overtime gak apa-apa lah kalau sama Detik Jatim mah gak apa-apa lah. Ya nggak apa-apa. Kan jarang-jarang juga sama Mbak Rima. Terima kasih Mbak Rima. Selamat bertugas kembali. Thank you Edo. Salam buat Thank you, teman-teman di Mei. Banyuwangi juga. Bye. Selamat bertugas kembali. Bye. Bye-bye. Seru kalau ngobrol sama Mbak Rima tuh. Iya makanya kita betah ngobrol sama beliau kan Iya. akhirnya. Waktu di Banyuwangi diajakin ke tempat-tempat wisata nggak sama Mbak Enggak, Rima? kita Cuman ketemu di kuliner satu aja. restoran itu aja kuliner udah ngobrol panjang. Oh lebar. karena Edo ikut trip ya, open trip gitu Waktu ya. itu ya setelahnya karena waktu juga sebentar juga kan. Mm-mm. Udah last day gitu, jadi nggak bisa kemana-mana juga. Ih seru deh kayaknya Banyuwangi ya. Makanya Seru. WNA pada betah-betah di sana. Bener. Semoga memang alasannya memang karena mau berwisata, mau menikmati Banyuwangi aja gitu ya. Meskipun sas banget, Asli. tapi kayak ya udah maybe sebagus itu gitu, maybe. Iya, tapi emang enak sih buat bengong dan juga menikmati slow living tuh enak di Banyuwangi. But that's so weird. 28 people Iya, like living in one house gitu kayak iya. ini What are you acara doing? mereka bikin acara reality show apa gimana di Dan sana. gak ada ribut-ribut. Misalnya nih kalau misal kayak villa di Bali gitu isinya jangankan 28 orang. Iya, ada orang di Isi 5 atau 6 aja mereka bikin house party, Bener. ya kan, private party, dan pasti orang-orang sekitarnya pasti denger gitu kan. Ini nggak ada kecurigaan sama sekali, justru malah makin bikin curiga ya, kok nggak ada pergerakan gitu nih orang. Bikin kemana, pergerakan salah. gitu. Nggak bikin pergerakan salah ya, begitulah ya, selalu ada kecurigaan dari kita kalau ada hal yang tidak wajar gitu. Ya begitulah Detikers. After this one kita masih ada Sunset Talk yang akan menjadi penutup atau menjadi show pamungkas kita, segmen pamungkas kita untuk hari ini. Apa Bener. yang akan kita bahas, Dok? Boleh Kita kasih akan bocoran? ngobrol sama belatung-belatung Detikers. Belatung-belatung pengurai sampah. Nggak
kotor kok, masih tetap aman. Nanti kan akan ada belatungnya juga yang akan kita hadirkan. Belatungnya juga datang. Tapi seru ngeliat mereka. Sesaat lagi Detikersnya kita akan ngobrol sama Maga Larva. Only in Detik Sore. Gak cuma Hadere. You're still watching Detik Sore, gak cuma hore-hore. Kita udah masuk ke segmen Sunset Talk nih Detikers ya. Dan seperti yang tadi kita janjikan, kalau di Sunset Talk kita pasti ada obrolan yang seru banget dan inspiratif biasanya. Hari ini kita punya sesuatu yang inspiratif, kita akan bahas, dan juga seseorang yang sudah datang ke sini untuk menemani. Yes. Apa yang dilakukan orang ini sebenarnya applicable buat dilakukan siapa saja di rumah. Mengurai sampah, tapi pakai bantuan tentara, Detikers. Tentaranya yang agak geli kalau dia masih hidup. Enggak kok, gelinya tuh di awal-awal aja. Enggak. Tanya deh sama Mas Rendria nih. Coba. Ada Mas Rendria Arsyan Labde, CEO dari Maga Larva di sini. Selamat sore Mas Rendri. Selamat sore. Welcome to Detik Sore. Thank you. Terima kasih sudah mau mengarungi macetnya Tendean dan Gatsu untuk sampai ke sini. Yes. Kita akan ngobrol soal bisnis atau peluang usaha yang dilakukan sama Maga Larva nih. Yes. Cerita dulu deh, Maga Larva ini apa dan sejak kapan dan apa kegiatan yang dilakukan di sini? Thank you Mas, thank you for having me. Jadi kalau Maga Larva itu kita tuh perusahaan pengolah sampah makanan. Tapi at the same time tuh kita juga memproduksi maggot atau mungkin bahasa yang lebih Belatung. Umumnya itu belatung. Tapi kalau di Indonesia udah cukup sering lah dipanggil maggot ya. Gitu ya. Itu untuk kita jual sebagai protein untuk pakan ternak. Pakan ternak untuk hewan peliharaan atau hewan ternak kayak ikan, ayam, bahkan ya sampai anjing, kucing dan segala macam tuh juga bisa pakai ini. Jadi yang kita lakukan tuh kita ada pabrik di daerah Gunung Sindur, which is di daerah-daerah Bogor Kabupaten sana. Nah, sampah makanan tuh kita collect dari partner-partner kita lah gitu. Bisa jadi hotel, bisa jadi catering, bisa jadi restoran dan segala macam. Bisa jadi tetangga juga nggak? Tetangga-tetangga bisa juga. Kita nge-service rumah juga ada. Oke. Itu kita bawa semuanya ke pabrik kita yang ada di Gunung Sindur itu. Lalu si tentara-tentara tadi atau larva atau maggot atau belatung tadi, dia akan makanin itu semua sampai dia akan menjadi besar dan habis itu kita panen dan habis itu kita jadikan itu untuk jadi sumber makanan untuk ternak dan juga hewan peliharaan. Kita proses untuk menjadi kering dan protein lah ujung-ujungnya gitu. Kira-kira. Ini ya produk-produknya yang ada di sini ya. Ini produknya yang ini nih. Produk yang ini nih. Untung ya ini. udah kering ya. Kalau udah kering kan nggak geli gitu karena dia diem. Jadi pengen dimakan ya kalau udah kayak gitu ya? Enggak, ini bukan buat manusia kan? Bukan, tapi Bukan. bisa. Makan ternak. Serius ini bisa? Bisa, tapi kita belum mengarah ke sana lah intinya. Oh bisa tapi? Bisa. Secara possibility dia bisa aja Bisa dipakai buat kalau manusia kita ngomong, gitu ya. Kalau kita Karena proteinnya ngomong, tinggi kan? Iya, kalau kita ngomong culture, di beberapa culture di dunia kan serangga itu Oh kan iya. spesies serangga itu kan menjadi sesuatu makanan yang umum. Ada Kita ngomong belalang kering gitu jangkrik misalnya dan segala macam. Mungkin diolah dengan bahan yang lainnya pada akhirnya bisa dipakai sama manusia. Itu belatungnya. Nah itu lalatnya tuh. Nah, misalnya. cerita deh Mas, proses pada akhirnya dia dari belatung kemudian sampai jadi lalat terus bisa jadi apa aja gitu. Ya, jadi pertamanya itu dia mulai dari telur lah, seperti serangga pada umumnya dia dari telur. Telur dulu apa langsung lalat? Kayak ayam sama Telur apa filosofis nih, filosofis nih ya. Jadi telur dulu pertanyaan. Iya, telur tapi mulainya itu ya dari telur lah kita anggap ya. Dari telur itu kita tetaskan telurnya di nanti ada foto, ada gambarnya lah di situ, ada videonya lah di situ. Cuma dia menetas dan dia menjadi kita nyebutnya itu baby maggot lah atau baby larva gitu kita nyebutnya. Nah, ketika dia udah jadi baby maggot itu dia akan baru kita mulai kasih makan, which is makanan itu food waste, sampah makanan yang dari hotel, dari rumah dan lain-lain itu. Nah, dari situ dia akan lama-lama jadi gede. Sama lah kayak binatang apapun yang dikasih makan pelan-pelan jadi gede gitu. Selama 7 sampai 10 hari dia akan jadi ukurannya seperti yang tadi. Ya. Nah, sampai dia udah gede, lalu kita panen, kita proses dan segala macam, jadilah produk. Nah, tapi
gimana cara supaya kita dapat telur lagi? Karena kita butuh lagi telur dong. Kalau semuanya dipanen nggak bisa dong gitu. Tapi nah kita butuh sekitaran 1% untuk kita ambil untuk menjadi indukan ujung-ujungnya. Jadi 1% kita ambil sebagai indukan. Di indukan itu akan kita pelihara sampai dia berubah menjadi lalat. Lama-lama tuh dia berubah jadi lalat. Lalu di tempat kita nanti sebenarnya ada di video tadi juga ada tempat di mana lalatnya itu bisa kawin lah intinya. Iya. Di mana dia kawin kayak penangkaran lalat gitu betul, ya. Terus dia akan jadi kawin. bertelur lagi. Dari bertelur lagi, telurnya kita pakai lagi, produksi lagi, jadi ambil lagi 1% gitu terus. Jadi semua proses kita tuh ada di pabrik kita sendiri. Ini kan berarti win-win solution juga ya buat sampah di composting, terus udah ada yang mengurai, terus si pengurainya ini jadi produk juga gitu ya. Betul. Mas, ya? Jadi memang tujuannya memang dari awal saya memulai Magalarva ini memang pengen membuat suatu solusi yang gimana caranya kita bisa membuat suatu sistem yang close, yang tertutup, atau ya bahasa populernya adalah circular economy. Kira-kira gitu. Jadi jadinya nggak ada sampah lah intinya gitu. Iya, zero waste ya. Zero waste ya. Ini dimulai sejak kapan? Saya mulai itu 2018. Jadi sekarang tahun 6 tahun. Ini sekarang memang ide sendiri kah atau kayak mungkin dari atau keluarga atau dari mana ya gitu? Atau mungkin dari orang tua juga sebenarnya sudah ada ini terus melanjutkan, atau ada hal tertentu yang mendasari akhirnya bikin ya udah bisnis maggot gitu. Ya, enggak sih. Kalau saya mulainya emang saya seorang diri dengan co-founder lah intinya. Cuma memang awalnya itu berawal dari concern saya mengenai sampah lah ya. Gitu, dan di mana saya melihat sampah itu intinya awalnya tuh lebih kayak penasaran sebenarnya sampah nih kita gitu. Saya juga dari kecil juga di kota gitu lah ya, di Jakarta dan segala macam. Di situ awalnya juga kayak ini sampah tuh sebenarnya habis dibuang ke tong sampah, ini jadi dibawa apa? kemana gitu kan? Dibawa kemana? Nah, dibawalah ternyata ke Bantar Gebang, ke TPA Bantar Gebang di Bekasi. Nah di Bantar Gebang itu ternyata pas kita lihat statistik ya, ada sampah tuh per hari ada 7.000 ton. Ada 7.000 ton sampah, di mana 4.000 ton atau ya 4.000 tonnya itu kira-kira sampah makanan semua. Sampah organik, sampah makanan semua gitu. Nah awalnya kan kita tertarik sama sampah itu, kita pengen lihat sampah yang paling mencemari lingkungan yang mana sih gitu. Untuk kita membuat impact sebesar-besarnya, kita akan memulai dari yang paling banyak pencemarannya gitu. Nah dari situlah kita kayak oke, sampah makanan harus diolah nih dan segala macam. Nah disitulah kita mencari tahu mengenai solusinya apa aja. Dari situlah ketemu si Black Soldier Fly dan maggot ini. Oke. Gitu. Sekarang kita ngobrol soal bisnisnya, Mas Rendri. Magalarva ini kan Magalarva ya? Magalarva ini kan sudah dimulai sejak 2018, sudah berjalan 6 tahun, sudah jadi sebuah entitas perusahaan lah, bisnis lah ya. Betul. Entitas bisnis menghasilkan banyak produk juga, ini kayak yang dilihat di mejanya kita sekarang, displaynya. Itu ada pupuk, ada pakan, ada apa lagi Mas Rendri? Ini ada pupuknya yang bisa pakai buat tanaman. Ini kan yang tadi larvanya itu, ini kita pakai buat segala macam nih, dari peliharaan seperti ikan koi dan ikan-ikan hiasan lainnya, bahkan untuk ikan-ikan ternak pun juga bisa gitu. Nah ini juga kita develop produk juga yang untuk udang, untuk ternak, untuk tambak udang lah kita biasa nyebutnya. Ini untuk meningkatkan imunitas dari udangnya gitu, untuk melawan penyakit. Dan yang belakang ini ada buat ikan koi juga. Nah ini ada produk-produk yang kita ekspor ke luar negeri juga. Yang diekspor apa aja tuh? Yang ini, produk yang ini nih. Jadi dalamnya pakan. Kayak gini nih The Tickers. Itu kita ekspor ke luar negeri. Produk yang ekspor itu yang bentuknya packagingnya ini betul. Kan? Ini. Packagingnya nggak itu. Packagingnya yang itu. Yang gimana? Kalau ekspor tuh kita ada yang kita packagingnya yang pakai seperti ini. Oke. Tapi ada juga yang bulky. Maksudnya yang bulky itu dalam bentukan kayak karung gitu ya. Karung-karungan lah gitu. Ya. Ini kemana aja ekspornya? Pakai kontainer gitu. Kita ada ke US sama ke Jepang. Seberapa besar saat ini potensi ekspornya, Mas? Kalau sekarang tuh kira-kira kita di akhir bulan ini mau mengekspor sekitaran 10 sampai 14 ton. 10 sampai 14 ton maggot. Betul. Itu dalam bentuk ini ya, pakan sudah ini. Ya? Ya. Itu per apa? Kapasitasnya itu per apa?
Per apa maksudnya gimana? Maksudnya ekspornya sudah bulanan kah atau tergantung by order atau gimana? Ya jadi memang laju produksi kita tuh sekarang kira-kira di 10 ton per bulan. Oh, sekarang kapasitas lagi produksinya on the way untuk meningkat ke 25 ton per bulan. Oke. Itu kita sekarang 90%-nya masih jual di lokal. Tapi by next month itu kira-kira kita bakal memperbesar yang ekspornya juga ya? ntar jadi 50-50 kira-kira. Oh gitu, jadi 50-50? Jadi 50-50 ekspor sama 50% itu yang lokal. Karena yang lokal pun juga permintaannya banyak karena sekarang tuh kita ada 29 distributor di Indo. Iya. Itu tersebar di 21 kota. Nah itu ya semuanya itu ya jadinya kita menservis para distributor kita ini untuk menjual. Ada yang jual online, ada yang jual offline dan segala macam. Nah, bisa belinya di mana nih Mas? Kalau belinya sih yang di toko online pada umumnya ada ya, Tokopedia, Shopee gitu ada. Kalau dari website kita juga misalnya kayak mau di message dan segala macam bisa kita arahkan juga. Cuma kalau sekarang itu kita tuh tidak menservis pembelian yang retail. Pembelian yang kecil itu memang kita serahkan itu ke para distributor kita gitu. Jadi jadi cuma melayani grosir aja nih. Iya, jadi kita cuma melayani yang pembelian di atas 100 kilo. Oke, mainnya udah partai besar. Iya, soalnya kalau buat kita kan juga pengen menghidupi distributor juga nih. Jadi kalau memang ada pembelian misalnya Mas mau beli 5 kilo dong mau beli, itu akan kita arahin ke distributor kita yang sangat kita Mas, sayangi. ini produksinya berarti sudah bukan skala rumahan lagi? Iya. Bukan, kalau kita memang ya kita nyebutnya pabrik lah. Udah pabrik ya bentuknya. Betul. Ya. Ini very professional, very clean. Iya. Diawali dari industri rumahan tapi kan? Atau udah langsung sebesar dari itu? Dari awal kita melihat. Memang udah aim. Dari awal tuh memang aimnya kalau kita melihatnya kalau memang pengen if you want to make an impact gitu ya, kalau di dalam dunia ini dengan melihat sampahnya segitu banyak ribuan ton itu, nggak bisa kita main yang di perumahan yang di UMKM skala rumah lah ya. gitu. Karena maksudnya kayak ya masalahnya sebesar itu kita nggak bisa cuma main 50 kilo per hari gitu. Sekarang sampah kan kita olah 10 ton per hari kira-kira. Since potensinya sungguh banyak, jadi ya kenapa enggak dimulai langsung dengan tujuan yang jelas juga, itu skala industri langsung. Ya potensi dari marketnya besar, tapi at the same time yang kita lihat tuh masalahnya sebesar itu. Jadi kalau memang kita mau memecahkan suatu masalah kan nggak bisa terlalu kecil juga gitu kita skalanya. Makanya dari awal tuh memang aimnya kalau bisa kita sehari 100 ton, kita sehari pengennya 100 ton. Jadi dari awal langsung laju produksinya atau kapasitas produksi yang dibikin? Awal banget pertama kali tuh 2018 tuh kita ngolah sampah tuh cuma 50 kilo per hari. Sekarang tuh 10 ton per hari. 10 ton per hari, itu masih ingat gak modal awalnya waktu itu untuk usaha ini? Modal awalnya berapa ya, mungkin kayak saya lupa ya, tapi kisaran ratusan juta lah. Ratusan juta ya? Ratusan juta. Mungkin karena skalanya juga udah langsung gede ya. Karena memang dari awal kita ngelihatnya kalau memang if you want to make a big impact harus membuat suatu yang masuk akal secara financially dan economically juga. Harus dijadikan suatu pendapatan yang benar gitulah kira-kira. Kalau untuk pakan kucing dan anjing juga pangsa pasarnya di Indonesia juga banyak? Di Indonesia jujur aja belum terlalu banyak. Karena memang kurang familiar ya kalau untuk kucing dan anjing gitu ya. Jadi ada beberapa memang si brand yang udah bikin pakan, pet food lah, kita udah bikin pet food untuk ke arah sana. Itu juga ada beberapa lah gitu. Tapi kalau buat kita sekarang memang yang lebih kita servis tuh lebih ke arah yang ekspor sama ke perikanan dan ke exotic animals, birds gitu-gitu. Kalau perbandingan dari sisi harga dibanding pakan lainnya mana lebih murah, Mas? Kita ini sebenarnya lebih tepatnya bukan pakan sebenarnya, tapi kita ini kayak suplemen ya. Jadi tambahan ya. Betul. Kalau sebagai suplemen ini termasuk ya sangat murah. Gitu. Dan kualitasnya? Kualitasnya jadi dia ya it's all natural dan memang dia punya suatu kandungan natural karakteristik yang memang bisa meningkatin imun dan segala macam gitu loh. Iya sih, kalau kita lihat di produknya ini klaimnya
mempercepat pertumbuhan hingga 20%. Nih gue jadi sales nih. Nah, iya lah. Tapi mungkin biar bisa sekalian Bener, ketika tahu biar manfaatnya tahu apa aja sih. manfaatnya apa sih, karena kan kalau dilihat aduh kayaknya maggot, aduh geli gitu kan ya, tapi ternyata itu bisa banyak itu manfaatnya. Nih aku baca ini ada Tikers ya. Jadi mempercepat pertumbuhan hingga 20% nih, meningkatkan nafsu makan, terus juga mengandung asam amino esensial untuk meningkatkan imunitas seperti yang tadi Mas Ren udah ada bilang. asam amino esensialnya. Betul. Berarti baik buat ibu hamil dong. Nah, Bukan asam sulfat soalnya kan. Kayaknya untuk ibu hamil itu apa ya? Iya, asam amino. Asam amino. Termasuk salah satunya. Oke. Tapi ini Jangan sampai respect salah ngomong nih buat Mas Rendri karena usahanya juga pada akhirnya membantu ekonomi Indonesia secara keseluruhan juga, walaupun kecil tapi paling tidak berdampak, berkontribusi. Karena ekspor pada akhirnya juga memberikan penguatan juga pada nilai rupiah pada akhirnya. betul. Ya Mas ya. Devisa kan. Devisa, karena memang devisa. Tapi kalau buat rumahan mungkin ada tips dari Mas Rendri gimana caranya The Tickers mungkin kalau mau nyobain juga apa sih step by stepnya? Sebenarnya kalau di rumah itu bisa sih sebenarnya, dan nggak sedikit juga ya orang yang terus mencoba di rumahnya itu punya magot juga gitu dan ya. segala macam lah, dan saya sangat apresiatif lah terhadap itu ya. Cuma kadang-kadang yang saya lihat tuh sebenarnya malah kadang-kadang rada kasihan sebenarnya gitu. Kenapa Karena tuh? jadi kan tadi saya udah sempat jelasin tentang proses cycle dari si binatangnya kan. Nah kadang-kadang tuh kalau mereka punya magot nih, dikasih makan dari ya kitchennya dia, dikasih makan ke situ dan segala macam. Nah kalau mereka nggak bisa mempanen itu dan memberikan makan let's say ke ikan koinya dia atau punya binatang apa yang lain dan segala macam, itu nanti lama-lama belatungnya itu berubah jadi lalat di rumahnya. Jadi malah banyak lalat ya. Malah jadi banyak lalat iya. gitu. Jadi Tapi kan bisa di handlingnya harus treatment, tepat gitu iya. ya. di treatmentnya, nah kalau udah jadi lalat susah mas. Maksudnya harus bikin kandang lalat gitu. Iya. Ya bisa aja sih sebenarnya. Applicable gitu maksudnya, itu bisa Applicable, dilakukan. bener sih applicable. Cuma memang yang kalau kita sih kalau kita menyarankan gini, kalau memang tujuannya adalah ingin secara kolektif itu kita bekerja sama untuk mengolah sampah lebih banyak dan lebih baik, itu sebenarnya malah saya akan mensuggest untuk kerjasama dengan para pengelola yang memang di daerahnya tuh terkenal mengelola dengan bertanggung jawab dan baik sebenarnya. Handlingnya Jadi gini, harus tepat. Kalau ya. mau berkontribusi itu paling baik dan paling gampang adalah dengan memilah aja. Memilah sampah. You don't have to process it sebenarnya. Kita nggak perlu ngeproses karena ya repot dan ya takutnya malah jadinya terbengkalai gitu loh. Ya. Jadi kalau bisa malah memprosesnya tuh dalam bentuk milah aja tuh udah kita sebagai pengelola udah sangat berterima kasih berarti gitu. Itu udah 50% of our work itu udah dibantu oleh misalnya rumah gitu. Nah, pemilahan sampah itu ya. Iya, karena kita ada program sama Kebun Kumara juga yang minggu lalu datang. Itu kita ada program untuk ngambil sampah. Sekarang tuh ada rumah tuh ada 250 rumah kalau nggak salah tersebar di Jabodetabek lah ya, di ada 6 daerah gitu kalau nggak salah. Itu kita udah sangat terbantu karena mereka milahin sampah makanannya buat kita. Oke. Gitu. Ya udah karena mereka milahin, ya kita pick up deh. Itu udah sangat terbantu dah. Sorry Mas. Dan mereka udah sangat berkontribusi gitu. Sorry, ini pemilihan sampahnya tuh apa aja nih yang dipilah? Apakah antara organik dan non organik ataukah sampah basah, sampah kering? Gimana tuh cara milahnya? Kalau buat kita paling relevan adalah sampah makanannya jangan dicampur sama sampah-sampah yang lain. Sama sampah kering kayak Ya, kemasan atau ya, apa? kertas Ya, atau kayak tisu atau plastik atau apa. Oh, Jangan deh. I see. Tapi ya kalau memang mau berkontribusi lebih, semakin banyak pemilahannya, misalnya dipilah menjadi 5 kategori gitu misalnya. Itu akan sangat memudahkan pemain-pemain seperti saya untuk ngambil di rumah. Banyak kok ya kolega-kolega atau partner-partner kami itu yang plastik dijemput di rumah tuh sangat-sangat banyak. Itu salah satu kontribusi yang bisa dilakukan. Itu kontribusi yang memilah. paling simple. Ya. Paling simple, dan kalau kita ngomongin kontribusinya bisa besar atau tidak, itu paling bagus sih menurut Tapi saya. jika ingin menduplikasi gitu, misalnya ada yang ingin duplikasi bahwa ini kita jadi bisnis magot juga gitu, apa sih ininya dos and don'ts-nya atau mungkin tips dari Mas Rendri untuk bisa banyak lagi pengusaha-pengusaha magot lainnya? Kalau dari saya ya, kalau memang mau, kan gini, kalau tadi saya sempat ceritain,
dari A sampai Z itu ada di pabriknya Magalarva. Dari telur sampai panen, sampai balik telur lagi, itu ada di kita semua. Kalau saran dari kita, kalau ingin menduplikasi, kita sangat menghargai orang-orang yang ingin menduplikasi. Itu sangat-sangat kita hargain. Cuma to save time and to save money, malah lebih baik itu kerjasamanya tuh jangan A sampai Z yang diduplikasi. Oke. Yang diduplikasi mungkin A sampai D aja deh gitu. Kenapa gitu? Caranya tuh gini. Caranya tuh misalnya Magalarva itu bisa memproduksi telur larva yang tadi. Nah, kita bisa menjual atau kita bisa berpartner dengan si seorang ini. Kita kasih atau kita jual ke dia telurnya. Jadi mereka bisa fokus yang fase setelah telurnya aja gitu. Itu udah menurut kami itu it will save them time and money karena itu mendingan yang diduplikasi itu bagian gampangnya aja. Karena ya kita udah 6 tahun gitu. Maksudnya daripada mereka jalan terus butuh 6 tahun lagi to get to where we are, mendingan mereka ya kerjasama. Bagian yang susahnya ya kita udah ngelaluin 6 tahun. Ya, artinya dia bisa nge-save 6 tahun. Start it simple with simple things ya itu mengambil beberapa bagian dari ekosistem itu gitu ya. Atau paling gampangnya ini not to be very salesy atau apa, ya paling gampangnya coba dari explore marketnya dulu aja. Which is misalnya beli aja dulu dari kita gitu misalnya. Beli aja soalnya yang namanya bisnis kan paling bagus tuh mulai dari do you know the market or not kan gitu. Kalau memang dia udah tahu permintaan gue sebulan ada 5 ton nih. Kalau mereka dari situ mau nge-shift untuk produksi sendiri to increase their margin, ya so be it. Gitu. Cuma kalau sekarang ya yang datang ke kita tuh malah banyak yang kebalikannya sebenarnya. Mereka kayak udah mulai nyoba dalam tanda kutip kapok. Jadi gue jualin aja deh. Gue bantuin Magalarva jualan aja. Karena Magalarva bisa menjual barangnya lebih murah dibandingkan mereka produksi sendiri. And it takes time juga ya. Karena untuk mereka to get to where we are in terms of efficiency, optimisasi dan segala macam, ya mereka kan butuh waktu 5-6 tahun juga. Sayang juga kan. Gitu. Setelah ini Magalarva mau aiming apa lagi Mas? Apa end objektifnya apa? End goalnya aja apa? End gamenya apa? Kalau sekarang end of year itu memang kita akan meningkatkan kapasitas kita sampai 25-30 ton. Yang artinya kita akan mengolah sampah kira-kira di 15 ton per hari. Itu pertama. Yang kedua, itu mungkin di tahun 2025 dan 2026 itu kita akan bersiap-siap untuk bisa ngelola sampah tuh kira-kira di 70-80 ton per harinya. Jadi 7 kali lipat dari titik itulah kira-kira. Yang artinya Magalarva juga butuh lebih banyak sumber pendanaan. Suplai pendanaan iya dan suplai sampah iya juga. Saat ini sumber pendanaan dari mana aja Mas? Kalau dari sekarang kita punya beberapa investor di belakang kita. Ada investor juga. Ya gitu yang ya we're very grateful to have them. Ada beberapa orang yang memang benar-benar percaya sama misinya, visinya juga. Ya kita sangat berterima kasih lah atas kepercayaan mereka. Kemarin juga kita sempat dapat dana hibah juga dari salah satu bank ternama juga. Dan ya kira-kira itu sih dan ya mimpinya juga sebenarnya kita pengen Magalarva itu terus menjadi top of mind untuk food waste management. Jadi untuk misalnya gedung atau misalnya hotel atau restoran atau apa tuh kayak memang kalau mereka mau meningkatkan value dari brandnya dia dengan cara angle sustainability dan segala macam, ya sustainability is one of the things that mereka juga ngelakuin gitu sekarang. Nah ya kita berharapnya mereka terus menyadari itu dan ya Magalarva mereka juga perlu menyadari bahwa ya Magalarva bisa bantu loh. Kalau di package secara marketing dan brand dengan baik dan benar, ya perbuatan baik terhadap environmental itu tuh bisa benar-benar meningkatkan brandnya mereka gitu. Mas Nen juga sempat menjadi ini ya, masuk list dalam 30 Forbes 30 under 30. 30 under 30. Oh iya. Itu tahun 2021. Ya, tahun 2021 kita masuk di yang Forbes 30 under 30 untuk Indonesia sama Asia. Nice. Impactnya apa setelah itu, Mas? Apakah akhirnya jadi banyak yang lebih mengenal, terus jadi lebih banyak awareness kah? Atau lebih banyak investor yang masuk. Investor maybe. Lebih banyak lirik. Impactnya tuh jadi lebih sering diundang ke acara kayak gini ya nggak bisa. Ya jadi lebih menyebarkan. Of course. Ya, dan akhirnya menyebarkan informasi bermuara dong. ke investor yang makin banyak melirik kan. Ya itu memang ada dan maksudnya jadi terjoin juga sama komunitas yang ya
ya yang relate gitu Forbes ya. dan founder-founder yang seperti itu juga jadi terkoneksi. Dan juga ya bener lah, maksudnya kayak investment juga itu menjadi salah satu yang mereka tanya juga, atau mereka taunya dari situ gitu sih. Ada mimpi nggak Mago Larva akan IPO suatu saat nanti? Oh iya dong, pasti, semoga. Melantai ya di bursa ya. Ada target berapa tahun lagi? Nggak, belum ada target. Belum ada, tapi itu mimpi ya. Mimpinya Baik. ada pasti. Terima kasih Mas Rendri sudah mau mampir ke Detik Sore. Sukses buat Mago Larvanya. Semoga pesannya juga dapat ya buat Detiker semua. Betul. Bahwa decomposing itu adalah hal yang mandatori saat ini untuk kita lakukan karena situasi kita hidup di era yang penuh dengan sampah, sadar tidak sadar kita harus bertanggung jawab juga untuk itu apa yang kita lakukan. Minimal dengan memilah-milih sampah yang ada di rumah, Detikers ya. Alright, Mas, kita punya tagline. Jadi kalau misalnya kita bilang Detik Sore, Mas Rendri bisa nyambung dengan bilang gak cuma hore-hore. Gak cuma hore-hore. Iya, nanti ya pas closing ya. Teriak atau kayak ngomong boleh biasa? Teriak boleh, sekeras mungkin. Mau pakai gerakan boleh. Iya bertiga. Tapi Mas Rendri harus yang paling keras suaranya. Nanti kita bisik-bisik Mas Rendri yang paling kenceng. Ada suaranya. Right? Alright, terima kasih Mas Rendri sekali lagi. Terima kasih Detiker sudah nyaksin Detik Sore. Kita pamit dulu karena udah jam 6 sore. Besok kita akan hadir lagi di jam yang sama tentunya dari setengah 4 sampai jam 6 sore tentunya cuma di detik.com. Dan saya Anita Mae. Saya Dorus Morangkir dan Mas Rendri juga. Yes, kita pamit. Kru juga pamit. Dan kita ketemu lagi besok di Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Mana gerakannya? Oh iya, sorry. Bye-bye, see you tomorrow. Thank you guys.